321 pedang menjadi gila. Sayangnya, saya masih kekurangan bahan dan hanya bisa melakukan sedikit perbaikan. Kompas bintang ini awalnya tidak lengkap dan sejenis logamnya hilang. Tanpa logam ini, kompas tidak memiliki kemampuan menyerang. Tidak heran itu dianggap palsu. Petik 2. Selain itu, sudut yang hilang akan membutuhkan jenis bahan lain, tapi menggunakannya seharusnya sudah cukup untuk saat ini. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Setelah mendengar pertanyaan Cihu, Wang Lin mengangguk dan tersenyum. Seharusnya tidak ada masalah meninggalkan kekosongan ini. Cihu menghela nafas lega. Selama beberapa hari terakhir, dia melihat banyak makhluk aneh berkeliaran. Beberapa dari mereka benar-benar mengabaikannya, tetapi beberapa dari mereka menunjukkan minat padanya. Meskipun semuanya hanya ketakutan pada akhirnya dan dia tidak menghadapi bahaya nyata, dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Wang Lin menunjuk ke arah kompas dan segera menjadi lebih besar. Ukurannya setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Wang Lin duduk di tengah kompas. Mata Cihu berbinar. Dia melihatnya dengan penuh minat sebelum duduk di sudut timur. Kompas ini berisi sepotong indera ilahi Wang Lin, jadi ketika dia duduk, kompas itu terasa seperti bagian dari tubuhnya dan bergabung dengannya. Dengan pikiran, kompas mulai bergerak dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya dan menghilang. Cihu mengirimkan pesan. Saudara Cheng benar-benar luar biasa. Kompasnya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Petik 2. Wang Lin menjawab, Saudara Cihu, sekarang kompas ini telah saya perbaiki, tidak lagi membutuhkan seseorang untuk membimbingnya, jadi Anda dapat beristirahat dan berkultivasi. Kompas bintang berkedip seperti cahaya hantu saat dengan cepat terbang melewati berbagai makhluk aneh. Setiap kali mereka bertemu makhluk berbahaya, Wang Lin segera terbang di sekitar mereka. Wang Lin awalnya merasa agak aneh mengendalikan kompas, tetapi setelah terbang beberapa saat, dia benar-benar menguasainya. Mengontrol kompas tidak jauh berbeda dengan mengontrol tubuhnya sendiri sekarang. Kecepatan ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dicapai Wang Lin saat terbang hanya dengan tubuhnya. Hanya dengan terus-menerus menggunakan teleportasi, dia bisa membandingkannya dengan kompas bintang ini. Wang Lin diam-diam berpikir, ini memang harta karun yang langka. Dengan kecepatan ini, akan sulit bahkan bagi pembudidaya transformasi jiwa untuk mengejar ketinggalan. Perjalanan ke alam surgawi ini tidak sia-sia. Panen di luar imajinasinya. Kompas bintang, giok langit, dan kereta dewa perang. Jika dia juga mempertimbangkan pagoda itu, maka panennya sangat luar biasa. Selain itu, ada juga budak transformasi jiwa yang memberontak. Di lokasi tertentu di salah satu dari berbagai fragmen langit. Fragmen di sini tidak rusak parah. Orang bisa melihat sedikit seperti apa alam surgawi sebelumnya. Rerumputan hijau menutupi tanah dan awan yang mengapung di puncak pegunungan menunjukkan petunjuk seperti apa tempat ini semula. Seorang wanita yang sangat cantik berbaju putih diam-diam muncul. Di bawah kakinya ada naga emas yang melepaskan gelombang energi pedang. Namun, di alis naga emas ini, ada gumpalan ungu yang terkadang menunjukkan wajah Zhou Yi yang tidak berdaya. Jika alam surgawi masih utuh, yang perlu saya lakukan hanyalah melemparkan Anda ke kolam pemurnian surgawi untuk membantu Anda pulih. Namun, setelah itu hilang, hanya satu pedang surgawi hujan yang terlalu lambat. Petik 2. Suara tak berdaya yang datang dari gumpalan ungu di dahi naga berkata, Ting Er, kenapa kamu melakukan semua ini? Apakah Anda ingin menyia-nyiakan semua energi spiritual surgawi yang telah saya kumpulkan untuk Anda? Petik 2. Wanita berjubah putih dengan tenang berkata, kamu adalah kaisar surgawi yang dimahkotai olehku, Qin Feng. Jika saya menolak membiarkan Anda mati, Anda tidak bisa mati. Juga, aku tidak dipanggil Ting Er. Petik 2. Zhou Yi mengungkapkan ekspresi menyakitkan. Setelah sekian lama, dia berbisik, itu benar, kamu tidak dipanggil Ting Er, aku sudah mengingat semuanya, karena kamu bukan Ting Er, maka biarkan aku pergi, aku sudah mati. Wanita berjubah putih itu mulai merenung. Setelah beberapa saat dia berkata, namun, nama ini, Ting Er, aku sangat menyukainya. Zhou Yi kaget. Matanya menunjukkan tanda-tanda kegembiraan saat dia berkata, Ting Er. Wanita berjubah putih itu merenung sejenak sebelum menjawab. Dia menekan tangannya ke pecahan langit di bawahnya dan melafalkan beberapa nyanyian segar. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sinar cahaya keemasan mengintip dari bawah tanah.
Tak lama kemudian, semua lampu emas berkumpul di satu tempat dan tanah di sana mulai pecah. Sebuah himne pedang tajam yang tersebar di seluruh alam surga terdengar saat pedang surgawi muncul. Naga emas di bawah wanita berjubah putih mengeluarkan raungan karena nyanyian pedang dan kemudian raungan kembali dari bawah tanah juga. Pedang surgawi hujan kedua, muncul. Bang! Tanah hancur saat naga emas menyerang dari bawah. Saat bergerak, bumi di sekitarnya mulai runtuh ke dalam kehampaan. Setelah muncul, itu terjalin dengan naga emas di bawah kaki wanita berambut putih. Kedua naga itu mulai mengeluarkan raungan gembira seolah-olah dua teman lama sedang bertemu. Pada saat ini, jauh di kehampaan, lelaki tua sekte Dalou yang duduk di atas kilin tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, makhluk yang kuat dari kehampaan mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan melarikan diri dengan panik. Pedang surgawi hujan lainnya. Ada total 5 pedang surgawi hujan. Satu hancur saat itu, jadi 4 tersisa. 2 dari 4 telah muncul, tapi aku tidak tahu apakah itu cukup untuk membangkitkan roh pedang. Jika roh pedang terbangun, maka setiap roh pedang di alam surga akan merespon. Orang tua itu mengeluarkan senyum antisipasi saat dia menyentuh kilin di bawahnya dan berkata, jika surgawi masih hidup, mereka tidak mungkin diperoleh dengan kultivasi saya saat ini. Matanya berbinar saat kilin di bawah kakinya mulai bergerak lebih cepat. Setelah beberapa saat, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Mereka bereaksi. 2 naga emas di bawah wanita berjubah putih itu terus mengaum saat mereka saling terkait satu sama lain. Tangan wanita itu membentuk-bentuk botol giok saat dia berkata, saat itu, alam surgawi mengalami bencana dan roh pedang surgawi hujan hancur berkeping-keping. Mereka menyatu menjadi pedang surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi roh pedang yang hancur. Hari ini, Zhou Yi, saya memahkotai Anda sebagai roh pedang baru. Roh pedang, kumpulkan. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, setiap fragmen alam surgawi, apakah mereka memiliki orang atau tidak, mulai bergetar. Guncangan bumi ini bukan karena sedang runtuh, dan guncangan langit bukan disebabkan oleh celah spasial. Satu demi satu, pedang surgawi terbang keluar dari pecahan, dan satu demi satu pedang surgawi terbentuk kembali di udara. Himne pedang bergema dari satu pedang surgawi ke pedang berikutnya, dari satu fragmen ke fragmen berikutnya. Hampir dalam sekejap mata, himne pedang datang dari setiap bagian alam surgawi. Pada saat ini, hanya ada satu suara di alam surgawi. Itu adalah suara pedang. Seorang murid dari Sekte Pedang Dalou saat ini sedang melawan seseorang untuk mencuri harta mereka. Ketika dia melihat kepanikan di wajah lawannya, dia mencibir saat dia mengayunkan pedangnya. Namun, cibiran itu menghilang dengan sangat cepat dan digantikan dengan kebingungan. Gelombang himne pedang berdatangan dari segala arah. Telinganya dipenuhi dengan himne pedang. Tepat saat dia mengayunkan pedangnya yang berharga, ada serangkaian suara berderak saat retakan muncul di pedangnya. Hampir dalam sekejap mata, pedangnya yang berharga hancur lebur. Di fragmen langit lainnya, pedang terbang di bawah kaki beberapa pembudidaya segera hancur saat mereka terbang. Seorang wanita yang baru saja memasuki pusaran dan mendarat di pecahan tiba-tiba mendengar nyanyian pedang. Dia mengira ada sesuatu yang telah terjadi, jadi dia secara reaktif mengeluarkan pedang terbang berwarna pelangi dari tas pegangannya. Pedang terbang ini adalah harta penting sektenya, tapi saat pedang itu muncul, retakan muncul di atasnya saat itu hancur. Pada saat ini, dimanapun mereka berada di alam surga dan tidak peduli apa tingkat kultivasi mereka, jika seorang kultivator mengeluarkan pedang, pedang itu akan hancur. Pedang itu hancur karena malu. Pedang itu hancur untuk memberi makan jiwa. Pedang itu hancur karena pedang gila. Pedang surgawi hujan memiliki jiwa baru, dan jiwa baru itu adalah Zhou Yi. Roh pedang surgawi hujan telah kembali. 10.000 pedang hancur, 10.000 pedang dikembalikan, 10.000 pedang digabungkan menjadi satu. Semua pedang surgawi di alam surgawi terbang menuju satu arah. Siapapun yang berani memblokirnya akan dibunuh. Jika seseorang memblokir mereka, mereka akan membunuh orang itu. Jika tanah menghalangi mereka, mereka akan menghancurkan tanah itu. Jika langit menghalangi mereka, mereka akan menghancurkan langit. Dan jika seekor binatang menghalangi mereka, mereka akan membunuh binatang itu. Pada saat ini dalam kehampaan, seorang sarjana parubaya sedang berjalan-jalan. Setiap kali makhluk aneh melihatnya, dia akan menghindar.
Tak satu pun dari mereka yang berani mendekatinya. Dia sedang berjalan melewati kehampaan ketika dia mendengar himne pedang. Ini menyebabkan ekspresinya berubah. Mereka tertarik. Pada saat yang sama, banyak pedang mendekat dari kejauhan. Bahkan dengan kultivasi pria parubaya itu, dia tidak berani memblokirnya, jadi dia memutuskan untuk menghindar. Tubuhnya tiba-tiba menghilang. Setelah pedang itu lewat, matanya bersinar saat dia dengan cepat mengejarnya. Selama aku mengikuti pedangnya, aku bisa menemukan pedang surgawi hujan. Dia bukan satu-satunya pembudidaya dengan ide ini. Saat ini, hampir setiap pembudidaya meninggalkan fragmen surgawi mereka dan mengikuti pedang. Mereka semua ingin melihat apa yang sebenarnya bisa menyebabkan semua pedang ini menjadi gila. Wang Lin sedang berada di kompas ketika dia mendengar himne pedang. Dia tiba-tiba berhenti. Wajah Chi Hu merosot saat dia berkata, "Saudara Cheng, saya khawatir sesuatu yang besar telah terjadi." Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat deretan pedang di kejauhan. Mereka semua memancarkan energi pedang yang kuat saat mereka terbang ke arahnya. Chi Hu melihat lebih dekat dan berteriak, ini semua pedang surgawi. Pedang surgawi itu sangat cepat, jadi cepat mendekat. Wang Lin menghirup udara dingin saat dia dengan cepat mengendalikan kompas untuk menghindar ke samping. Pedang surgawi terbang melewatinya. Wang Lin sangat terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi? Wajah Chi Hu dipenuhi teror saat dia menunjuk sesuatu. Lihat saudara Cheng, ada lebih banyak pedang surgawi di sana. Mereka melihat pedang surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Mereka menuju ke arah yang sama dengan yang sebelumnya. Bab 322 Kakak Magang Senior Masa Depan. Di suatu tempat di kehampaan, lelaki tua di atas kilin juga mendengar nyanyian pedang saat sekelompok pedang mendekat dari belakangnya. Orang tua itu berjuang. Semua pedang ini adalah pedang surgawi. Jika dia mengambilnya dan memberikan satu kepada setiap muridnya, maka itu akan membuat Sekte Pedang Dalou menjadi sekte nomor satu di Tianyun. Ini akan memungkinkan dia untuk meningkatkan Tianyunzi. Setelah berjuang untuk waktu yang lama, dia menghela nafas. Dia memutuskan untuk tidak memblokir pedang surgawi dan menyingkir. Pedang surgawi ini terbang karena mereka menyembah roh pedang. Jika dia menghentikan mereka, dia kemungkinan akan diserang oleh pedang surgawi lain di dekatnya. Meskipun dia cukup kuat untuk bertahan dari serangan dari semua pedang ini, dia akan terpaksa melarikan diri kembali ke planet Tianyun jika mereka semua memutuskan untuk menumpuk padanya. Akibatnya, dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pedang surgawi hujan. Setelah pedang surgawi lewat, lelaki tua itu dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Biasanya, kekosongan itu sangat berbahaya, tetapi dengan gelombang pedang yang terbang melalui kekosongan, semua makhluk menghindarinya. Akibatnya, kekosongan itu tiba-tiba menjadi sangat aman. Kecuali jika seseorang sangat tidak beruntung, maka selama mereka mengikuti pedang surgawi, kemungkinan bertemu bahaya tidak tinggi. Dengan demikian, sejumlah besar pembudidaya yang awalnya berhati-hati ketika mereka mengikuti pedang ke dalam kehampaan mulai rileks dan mengikuti lebih dekat di belakang mereka. Selain makhluk aneh yang hidup di sana, ada bahaya lain. Menemukan jalan. Namun, dengan pedang yang memimpin jalan, tidak perlu karena seseorang hanya perlu mengikuti pedang. Namun, kecepatan pedang langit itu sangat cepat, jadi tidak semua orang bisa mengikutinya. Akibatnya, para pembudidaya di kehampaan tersebar berdasarkan kemampuan mereka. Beberapa pembudidaya cukup berpengetahuan. Ketika mereka pertama kali melihat pedang surgawi, mereka menjadi serakah dan berusaha untuk mengambil satu atau dua. Tak satu pun dari mereka yang hidup untuk menceritakan kisah itu. Namun, meski orang telah meninggal, masih ada orang yang tidak mempercayainya dan mencoba mengambil pedang dengan paksa. Saat ini ada 8 pembudidaya tersebar di kehampaan, masing-masing dari mereka mengaktifkan teknik mereka sendiri. Di kejauhan, mereka bisa melihat sekelompok pedang surgawi terbang ke arah mereka. Di antara para pembudidaya ini ada beberapa dengan beberapa teknik yang ampuh. Namun, ketika pedang surgawi tiba, ada 5 poni dan 5 di antaranya langsung terbunuh oleh pedang yang menembus jantung mereka. Para pembudidaya yang tersisa mampu menahan 3 pedang surgawi yang tertinggal. Dahi orang-orang itu berlumuran keringat dingin saat 3 pedang surgawi terperangkap yang melepaskan energi pedang yang kuat dan berjuang seperti orang gila. Seorang lelaki tua, yang wajahnya pucat, berkata, "Pegang dengan mantap."
Menurut perhitunganku, selama kita bisa menahan mereka di sini cukup lama, mereka akan menjadi milik kita. Petik 2. Yang lain diam-diam mengeluh di dalam hati mereka, tetapi mereka berdua mengungkapkan ekspresi bersemangat. Tepat pada saat ini, sekelompok pedang surgawi lain terbang. Karena mereka tidak dekat dengan mereka, ketiga pembudidaya hanya melihat dan tidak lagi memperhatikan mereka. Namun, ketiga pedang surgawi itu mengeluarkan himne pedang yang kuat. Kelompok pedang surgawi yang lewat tiba-tiba berhenti, berbalik, dan menuju ke arah mereka. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan lelaki tua itu tiba-tiba meninggalkan mencoba menahan pedang lagi dan lari. Pembatasan yang sudah tidak stabil tiba-tiba runtuh. Saat pedang itu lewat, darah dan daging terbang kemana-mana. Tak lama setelah pedang pergi, para pembudidaya yang tersisa, bahkan orang tua yang mencoba melarikan diri lebih awal, semuanya mati. Cahaya redup melintas. Kedua tas pegangan yang tidak dihancurkan oleh pedang menghilang. Di kejauhan, cahaya redup berubah menjadi kompas bintang dengan Chi Hu memegang dua tas pegangan. Dia meletakkannya di samping dan berkata, "Saudara Cheng, ini adalah tas ke-37 kami. Panen kami selama ini cukup bagus." Petik 2. Wang Lin tersenyum. Sepanjang jalan, mereka berdua melihat banyak orang mencoba menghentikan pedang, tapi tidak satupun dari mereka berhasil. Beberapa tas dihancurkan oleh pedang, tetapi yang tetap utuh mendarat di tangan mereka. Kecepatan kompas bintang mereka sangat cepat dan mereka tidak memiliki masalah dalam mengimbangi pedang langit. Setelah Wang Lin memperhatikan kelainan itu, dia tidak mau melepaskannya. Menggunakan kecepatan mereka, mereka bisa tetap di depan dan mengais beberapa harta di sepanjang jalan, yang membuat Chi Hu sangat bersemangat. Wang Lin mengendalikan kompas sementara Chi Hu mengambil tas pegangan. Bisa dibilang kerja tim mereka sangat lancar. Selain itu, beberapa pembudidaya mengenali kompas bintang di bawah mereka dan berusaha mencurinya dari mereka. Setiap orang yang mencoba mencuri kompas bintang mereka mati di tangan Wang Lin dan Chi Hu. Mereka berubah kembali menjadi cahaya redup saat mereka dengan cepat mengejar kelompok pedang surgawi di depan mereka dan mengikuti mereka dari kejauhan. Tepat pada saat ini, ada seorang pria parubaya berwajah muram berdiri di atas cakram sambil mengejar pedang surgawi. Dia mengikuti sedekat mungkin, tidak ingin melupakan mereka. Tiba-tiba, dia melihat Wang Lin dan Chi Hu di kejauhan dan melihat kompas bintang di bawah mereka. Matanya langsung berbinar. Setelah dia melangkah, cakram itu menghilang saat dia melompat ke arah Wang Lin dan Chi Hu. "Rekan-rekan kultivator, apakah Anda punya tempat untuk saya?" Meski berbicara dengan sopan, langkahnya sangat agresif. Mata Chi Hu berbinar dan dia berbisik, "Formasi jiwa tahap akhir." Wang Lin tetap tenang dan berkata, "Saudara Chi Hu dapat memutuskan apakah kita harus lari atau bertarung." Wang Lin tidak menggunakan kecepatan penuh kompas. Jika dia pergi dengan kecepatan penuh, dia bisa dengan mudah melepaskan kultivator formasi jiwa tahap akhir. Chi Hu tertawa terbahak-bahak, berdiri, meretakkan buku-buku jarinya, dan berkata, "Saudara Cheng berani melawan Red Butterfly, yang berada pada tahap awal formasi jiwa. Saya, Chi Hu, pada tahap pertengahan formasi jiwa, juga ingin melawan kultivator formasi jiwa tahap akhir. Setelah aku selesai bertarung, kita bisa lari." Dia turun dari kompas dan berteriak, "Jika kamu ingin naik kompas, biarkan aku melihat kekuatanmu." Wajah pria parubaya itu masih suram saat dia menunjukkan sedikit penghinaan. Tidak hanya dia tidak berhenti tapi dia bergerak lebih cepat dan berkata, "Jadi itu adalah seseorang dari klan iblis raksasa." Scrum. Petik 2. Dengan itu, dia dengan santai menunjuk dengan jarinya. Gas abu-abu berubah menjadi pedang yang mengarah ke Chi Hu. Saat gas abu-abu muncul, niat membunuh memenuhi udara. Membunuh domain. Dengan satu pandangan, Wang Lin bisa mengenali domain apa yang digunakan pria itu. Wang Lin tidak pernah melihat niat membunuh sekuat tubuh aslinya. Membunuh domain. Chi Hu meraung saat dia mengepalkan tangan dan memukul dadanya. Kebanggaan tiba-tiba mulai memancar dari Chi Hu saat tubuhnya mulai berderak. Tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali menjadi raksasa setinggi puluhan kaki. Kapak di dahinya berkedip dengan cepat. Kapak ini adalah harta yang sangat penting dari klannya. Ini sangat berbeda dengan kompas bintang, yang tidak memiliki banyak kegunaan. Ini bukanlah benda padat, jadi meskipun hancur saat Zhou Yi menggunakannya untuk melawan Red Butterfly, benda itu bisa direformasi lagi. Namun, setiap kali pecah, itu akan sedikit melemah.
Ketika kapak muncul, Chi Hu mencengkeram seperti dewa iblis dan menebang gas abu-abu. Bang! Gas abu-abu runtuh dan kapak di tangan Chi Hu bergetar, jadi dia mundur beberapa langkah. Jumlah kekuatan yang dimasukkan ke dalam potongan itu membuat pembuluh darah di lengannya menonjol keluar. Dia tertawa dan berkata, "Itu menyenangkan." Lagi, pria paruh baya itu berhenti. Dia mencibir saat dia menamparkan tas pegangannya dan sebuah batu emas terbang keluar. Dia menunjuk ke batu emas dan tiba-tiba berubah menjadi cairan. Dia meremas tangannya, menyebabkannya berubah menjadi bentuk berlian, sebelum dia melemparkannya dan berteriak, "Coba sentuh ini." Saat dia melihat batu emas, hatinya menjadi dingin. Segala macam dorongan untuk membunuh mengacaukan pikirannya, menyebabkan hatinya menjadi kaget. Mata Wang Lin tertuju pada batu emas dan dia berkata, "Chi Hu, ayo pergi." Chi Hu tertawa. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan ke arah kompas sambil berkata, "Aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi aku tidak akan bermain lagi." Pria paruh baya itu mencibir saat dia menunjuk lagi, menyebabkan batu emas berbentuk berlian terbang lebih cepat ke arah kompas bintang. Wang Lin mengendalikan kompas bintang untuk terbang cepat ke kejauhan. Meskipun batu emas itu cepat, tidak lebih cepat dari kompas. Ekspresi pria paruh baya itu tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat menangkap batu emas itu dan mengejar mereka. Setelah waktu yang lama, mata pria paruh baya itu berbinar. Dia berhenti dan menatap di mana kompas bintang menghilang dan dia mendengus. Guru menghitung bahwa pedang surgawi hujan akan bangkit dan sekte pedang Dalou akan mencoba untuk mengambilnya. Dia mengatakan kepada saya untuk menghentikan mereka untuk mencegah keseimbangan kekuatan Tian Yun rusak. Sayang sekali, aku sangat ingin bermain dengan dua junior itu. Meskipun sekte pedang Dalou memiliki peringkat yang sama dengan sekte Tian Yunku, selama master bergerak, tidak perlu khawatir tentang mereka. Petik 2. Orang ini dengan dingin melihat ke kejauhan dan kemudian pergi. Anak muda yang duduk di tengah kompas sepertinya mengenali logam itu. Sepertinya dia cukup berpengetahuan. Chi Hu duduk dengan posisi lotus di kompas dan bertanya, "Saudara Cheng, apakah batu emas berbentuk berlian itu? Mengapa Anda tidak ingin saya berkelahi?" Meskipun orang itu berada pada tahap akhir formasi jiwa, klan iblis raksasa saya istimewa. Meskipun saya tidak bisa mengalahkannya, saya juga tidak takut. Petik 2. Saat Wang Lin mengendalikan kompas bintang, dia berkata, ketika satu orang membunuh terlalu banyak, itu akan mengubah aura membunuh menjadi niat membunuh. Kemudian, ketika Anda membunuh lebih banyak lagi, itu akan mengembun menjadi cairan. Dan kemudian, ketika menjadi lebih tebal, itu akan berubah menjadi kristal. Itu adalah kristal darah niat membunuh. Kecuali jika Anda juga mengembangkan domain pembunuhan, itu akan merusak jiwa asal Anda saat Anda menyentuhnya. Petik 2. Chi Hu mulai merenung. Dia mengingat emosinya sendiri ketika melihat batu itu muncul dan mengangguk. Wang Lin diam-diam berpikir, budidaya pria paruh baya itu sedikit lebih kuat daripada Red Butterfly, terutama wilayah pembunuhnya. Bahkan Red Butterfly harus berusaha keras untuk memblokirnya. Aku hanya tidak tahu apakah tubuh asliku bisa menerima serangan darinya. Saya bertanya-tanya berapa banyak lagi energi spiritual yang dibutuhkan tubuh asli saya untuk melalui transformasi ketiga. Setelah saya kembali ke Suzaku, saya ingin tahu apakah kultivasi tubuh asli akan meningkat dengan giok langit ini. Petik 2. Kompas bintang sangat cepat. Itu berputar-putar dan mengikuti pedang surgawi lagi. Di kejauhan, fragmen alam surgawi muncul di Vieru. Mereka melihat energi pedang yang tak terbatas bersinar pada pecahan itu. Cahaya ini membuat semua orang merasa seperti ditikam bahkan sebelum mereka mendekat. Pedang surgawi yang tak terhitung jumlahnya tiba. Disinilah roh pedang surgawi hujan berada. Bab 323 Pedang Sein Ling Tianhou. Pedang surgawi melesat dalam seberkas cahaya. Wang Lin dengan dekat mengikuti pedang melalui kehampaan dan dalam sekejap mata memasuki fragmen langit. Itu dia. Hal pertama yang dilihat Wang Lin adalah seorang wanita berjubah putih dengan rambut panjang tergerai di udara. Di depannya ada dua naga emas. Chi Hu juga memperhatikan wanita berjubah putih itu. Dia terkejut dan diam-diam merenung. Setelah tiba di sini, Wang Lin menyingkirkan kompas. Dia mengungkapkan ekspresi kaget saat dia mulai merenung dalam diam juga. Kedua naga emas itu meraung seperti orang gila dan semua pedang surgawi yang datang dari seluruh alam surgawi menyerbu ke arah mereka.
Secara bertahap, ketika semakin banyak pedang surgawi datang, mereka saling terkait dan membentuk naga emas lainnya. Ketiga naga emas itu mengelilingi wanita berjubah putih itu. Tatapan dinginnya sesekali akan menyapu area sekitarnya. Masih ada gelombang pedang surgawi yang terbang ke arah sini. Tidak butuh banyak waktu. Saat gelombang pedang surgawi tiba, lebih dari 100 lainnya telah berkumpul di fragmen ini. Ini adalah yang cepat yang berhasil mengikuti pedang surgawi. Saat pedang surgawi tiba tanpa henti, begitu pula para pembudidaya. Hampir semuanya menunjukkan tanda-tanda keserakahan saat mereka menatap naga emas di sekitar wanita berjubah putih itu. Siapapun yang bisa memasuki alam surgawi adalah elit planet budidaya masing-masing. Meskipun mereka semua serakah, mereka semua berhasil mengendalikan diri. Mereka menunggu untuk melihat siapa yang akan menjadi orang pertama yang bertindak. Ting Er, tolong hentikan. Sudah ada 3 pedang surgawi hujan. Sudah cukup, sebuah suara lembut di dahi salah satu naga emas berkata. Wanita berjubah putih dengan tenang berkata, itu tidak cukup. Tunggu sebentar dan pedang surgawi hujan keempat akan terbentuk. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, pedang surgawi mulai mengambil bentuk naga keempat. Saat semakin banyak pedang surgawi tiba, kecepatan pembentukannya meningkat. Tepat pada saat ini, raungan kuat tiba-tiba datang dari timur. Raungan ini dipenuhi dengan provokasi. Ketiga naga emas itu mengalihkan pandangan mereka ke arah timur. Bola api raksasa terbang dari arah itu. Gelombang panas sudah tiba sebelum bola api mendekat. Beberapa ekspresi pembudidaya di dekatnya berubah sangat. Mereka dengan cepat mundur dan membuat jalan untuk itu. Tepat saat mereka menyingkir, bola api itu menerobos kehampaan dan meledak di langit di atas pecahan itu. Bola api tersebar menjadi meteor-meteor kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Di tengah bola api itu adalah kilin yang dikelilingi oleh api hijau. Ia menghembuskan 2 aliran uap putih keluar dari hidungnya saat ia menatap ketiga naga emas itu. Ini, kilin surgawi. Binatang penjaga sekte pedang Dalou. Petik 2. Binatang ini milik Santo Pedang Ling Tianhou. Tuan tua itu ada di sini. Petik 2. Harta karun apa yang bisa membuat senior Lin Tianhou datang secara pribadi? Beberapa pembudidaya yang lebih berpengetahuan terkejut. Mereka mulai menebak mengapa Lin Tianhou ada di sini. Beberapa pembudidaya dengan kemauan yang lebih lemah didukung dan berseru dengan keras. Wang Lin dengan tenang melihat ke arah kilin langit besar. Di atas kepalanya yang sangat besar duduk satu orang. Orang ini mengenakan jubah hijau dan rambut putihnya bergerak tanpa angin. Meskipun dia terlihat kurus, aura yang dia keluarkan sangat menekan. Ini terutama berlaku untuk 4 pedang ilusi di belakang punggungnya. Setiap kali mereka berkedip, Wang Lin akan merasakan pukulan di dadanya. Bang! Bang! Setelah 2 poni, wajah Wang Lin menjadi pucat dan aliran darah keluar dari sudut mulutnya, menyebabkan dia menarik pandangannya. Chi Hu batuk seteguk darah dengan ekspresi menakutkan di wajahnya. Tidak hanya mereka berdua, tetapi banyak orang memiliki darah yang mengalir dari sudut mulut mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan teror. Beberapa orang, yang mengenali kilin, dengan cepat menundukkan kepala dan mencibir dalam hati mereka. Santo Pedang Sekte Pedang Dalou bukanlah seseorang yang bisa kita tandingi. Tingkat kultivasi orang itu lebih tinggi dari langit dan keempat pedang itu adalah harta karun hidupnya yang ia ciptakan dari kultivasinya. Mereka tidak pernah menghilang dan bisa diubah menjadi ribuan pedang. Jika tingkat kultivasi Anda tidak cukup tinggi, hanya dengan melihatnya saja akan melukai Anda. Jika Anda mencoba memaksakan diri untuk melihatnya, Anda bahkan bisa mati. Petik 2. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sambil menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan bendera larangan. Bendera berubah menjadi kabut hitam dan dengan cepat mengelilinginya. Dia makan beberapa pil dan mulai membudidayakan, yang memungkinkan sepotong merah kembali ke wajahnya. Setelah itu kilin muncul, ia mendengus 2 aliran udara panas sebelum maju ke depan. Pada saat ini, lelaki tua yang duduk di atas kilin membuka matanya. Dia menatap wanita berjubah putih dengan ekspresi serius di wajahnya. Wajah lelaki tua itu suram saat dia perlahan bertanya, apakah kamu orang surgawi? Saat kata-kata itu keluar, semua pembudidaya di sekitarnya panik, tetapi kemudian semuanya dengan cepat menjadi diam saat mereka melihat ke arah wanita berjubah putih itu. Wanita berjubah putih itu dengan tenang menatap pria tua itu dan berkata, mundur.
Mata lelaki tua itu berbinar. Dia dipenuhi dengan amarah. Sebagai orang nomor satu atau dua di planet Tian Yun, sudah lama sekali tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Haha, alam surgawi sudah rusak. Jika Anda benar-benar makhluk surgawi yang masih hidup, maka orang tua ini ingin mencoba membunuh surgawi. Saat lelaki tua itu mengucapkan kata-kata itu, kilin di bawahnya meraung. Wanita berjubah putih itu tetap tenang. Matanya penuh dengan kesedihan saat dia melihat ke arah kilin daripada lelaki tua itu dan berkata, "Kamu makhluk jahat, bahkan nenek moyangmu saat itu tidak berani bertindak seperti ini di hadapanku. Bisakah Anda bahkan kehilangan memori warisan Anda setelah alam surgawi runtuh?" Petik 2. Sedikit kebingungan muncul di mata kilin. Wajah lelaki tua itu menjadi cemberut saat asap hitam muncul di tangannya. Dia membuat asap masuk ke kepala kilin. Kilin ketakutan, menyebabkan jejak kebingungan menghilang dan digantikan oleh ekspresi kejam. Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jadi itu adalah binatang palsu yang tidak pernah menerima warisan." Dengan itu, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kilin. Kilin segera mundur. Ekspresi ganas di wajahnya menghilang dan menunjukkan sedikit ketakutan. Kilin menggelengkan kepala lelaki tua itu saat ia merendahkan diri di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Orang tua itu melayang di udara, wajahnya sangat gelisah. "Kamu ingat, lupakan saja, alam surgawi tidak ada di sini, jadi tidak ada gunanya aku menghukummu." Wanita berjubah putih itu menghela nafas. Dia tidak melepaskan tangannya tetapi menunjuk ke orang tua itu. Dengan satu titik, langit dan bumi berguncang. Wajah lelaki tua itu segera menjadi pucat saat dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia menunjuk beberapa kali, menyebabkan 4 pedang ilusi di belakangnya maju dan memblokirnya. Bang! Bang! Setelah 2 poni, 2 pedang langsung hancur. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat dia berbalik dan menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada jauh di dalam kehampaan. Naga keempat di samping wanita berjubah putih menjadi semakin kokoh. Itu hampir selesai. Dia bukan makhluk surgawi biasa. Cara dia menyebut dirinya sendiri, mungkinkah dia menjadi raja surgawi, orang tua itu ketakutan. Hanya dengan 2 poin, dia mampu menghancurkan 2 pedangnya. Bahkan Tian Yunzi tidak bisa melakukan ini. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Lupakan saja, paling-paling aku tidak akan mendapatkan pedang surgawi hari ini. Ada yang tidak beres. Orang tua itu tiba-tiba berhenti ketika dia mulai merenungkan dan melihat kepecahan itu. Jika dia benar-benar raja surgawi dan saya menyinggung perasaannya, maka menurut hukum surgawi, itu adalah kejahatan yang akan menghancurkan jiwa asal saya. Namun, dia tidak membunuhku, aku mengerti sekarang. Bukannya dia tidak ingin membunuhku, dia ingin membuatku takut. Orang tua itu berbalik tanpa ragu-ragu dan menyerbu ke arah pecahan itu lagi. Kali ini, 2 pedang yang tersisa muncul di hadapannya. Mereka berubah dari 2 menjadi 4 dan 4 menjadi 8. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 100 pedang di depannya saat dia berlari ke depan. Dalam sekejap, dia kembali ke fragmen. Pada pecahan itu, semua pembudidaya melarikan diri dengan panik setelah melihat santo pedang dikalahkan oleh wanita berjubah putih hanya dengan satu ujung jarinya. Semua orang tahu bahwa mereka tidak bisa mendapatkan pedang surgawi, jadi mereka semua diam-diam mundur, siap meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Tetapi pada saat ini, orang tua itu kembali. Wanita berjubah putih itu tetap tenang. Dia berbalik dan melihat gumpalan ungu di dahi naga itu. Dia menghela nafas saat dia melangkah maju dan menghadapi lelaki tua itu. "Raja Surgawi, aku ingin melihat betapa kuatnya sebuah surgawi." Orang tua itu berteriak, saat dia menyerang ke arahnya. Wanita berjubah putih itu melambaikan tangannya. Serangkaian poni keras terdengar seperti langit terbelah. Lebih dari 100 pedang itu sepertinya telah menghantam dinding logam yang tidak bisa dipecahkan dan semuanya hancur. Ekspresi pria tua itu sangat berubah saat dia dengan cepat mundur. Tangannya terus membuat segel saat dicadangkan. Sinar layar cahaya pertahanan muncul di hadapannya, tapi begitu satu muncul, itu hancur. Orang tua itu terus mundur. Dahinya berkeringat dan tangannya bergerak lebih cepat. Bang! 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 Tidak sampai layar cahaya ke-300 yang hanya bergetar bukannya pecah. Wajah lelaki tua itu pucat. Tidak ada kepanikan di matanya, hanya kegembiraan.
Karena dia bisa dengan jelas melihat tubuh wanita itu bergetar, secerca aura kematian muncul di wajahnya. Surga hanya sebanyak ini. Dia tertawa saat dia bertepuk tangan di depan dadanya. Ketika dia memisahkan mereka, kilat muncul di antara mereka. Petir itu berbentuk pedang. Di bawah kendali lelaki tua itu, ia terbang menuju wanita berjubah putih. Ekspresi wanita berjubah putih tetap tenang saat dia menghela nafas dan melambaikan tangannya. Namun, kali ini, setelah dia melambaikan tangannya, aura kematian di tubuhnya meningkat pesat. Suara rendah datang dari kepala salah satu naga emas. Ting Er, keluarkan aku dari sini. Jika Anda menggunakan energi spiritual surgawi yang telah saya kumpulkan selama 2000 tahun terakhir, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Bab 324 Mantra Surgawi tidak bisa menyembunyikan obsesi Anda selama ribuan tahun. Wanita berjubah putih itu berbisik, kamu tidak bisa keluar sebelum pedang keempat terbentuk. Dia melambaikan tangannya dan pedang petir itu segera roboh. Orang tua itu mundur dan hanya menciptakan 200 pedang kali ini. Dia menyerbu ke arahnya dengan lebih banyak kegembiraan di matanya daripada sebelumnya. Saat ini, gelombang pedang terakhir tiba. Sebuah raungan menggelegar keluar dari kumpulan pedang dan naga keempat mulai terbentuk. Mata wanita berjubah putih itu tenang saat dia menggerakkan tangannya. 4 naga emas melingkari dirinya. Dia menunjuk salah satunya dengan jarinya dan pedang itu segera runtuh, menampakkan pedang surgawi sederhana. Titik dengan jarinya ini menyebabkan aura kematian menyebar ke wajahnya. 2000 tahun energi langit hampir semuanya telah habis. Jika bukan karena fakta bahwa dia membutuhkan sejumlah besar energi surgawi untuk mentransfer jiwa Zhou, dia bisa membunuh lelaki tua itu dengan satu jari. Pedang surgawi hujan kedua, roh pedang, muncul. Pedang surgawi melepaskan cahaya keemasan, lalu bola emas keluar dari pedangnya. Aura kematian pada wanita itu semakin menyebar. Dia dengan cepat mengambil bola emas itu dan melemparkannya ke arah naga yang memiliki masa ungu di dahinya. Setelah kehilangan bola emas, pedang langit kehilangan kilau dan jatuh dari langit. Ketika pedang jatuh, semua mata pembudidaya di sekitarnya terfokus padanya. Orang tua itu maju lagi. Kali ini, dia membentuk segel dan 10 pedang muncul di hadapannya. Dia meraung dan dengan cepat menyerang ke depan. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba keluar dari kerumunan. Orang ini adalah pria parubaya yang bertengkar dengan Wang Lin dan Chi Hu. Saat dia menyerang, 3 kristal berwarna darah muncul di sekelilingnya. Di bawah kendalinya, mereka menyerang orang tua itu. Orang tua itu melihat ke arah orang itu dan melambaikan tangannya ke arahnya tanpa sepatah kata pun. Pria parubaya itu berteriak, membunuh kristal darah, meledak. Bang! 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 Kristal darah meledak dengan 3 poni keras, dan di tengah ledakan muncul pusaran hitam. Sebuah tangan raksasa menyembul dari pusaran dan meraih pria tua itu. Wajah lelaki tua itu berubah saat melihat tangan itu. Dia berteriak, Tian Yunzi, jika Anda mencegah saya mengambil pedang surgawi, kedua sekte kita akan mengalami pertumpahan darah selama 1000 tahun ketika saya kembali. Tepat setelah mengatakan itu, dia menghindar ke samping dan dengan cepat menyerbu ke arah wanita berjubah putih itu. Tangan itu dengan cepat mengejarnya. Suara yang sangat kuno datang dari pusaran. Ling Tianhou, pedang surgawi adalah milik mereka yang ditakdirkan untuk memilikinya. Jika Anda bisa memilikinya, maka Anda ditakdirkan. Petik 2. Tian Yunzi. Tubuh Wang Lin gemetar. Dia menatap pusaran dengan cahaya misterius di matanya dan diam-diam merenung. Wajah lelaki tua itu suram. Dia bergerak secepat kilat dan dalam sekejap muncul di depan wanita berjubah putih itu. Dia dengan cepat mengulurkan tangan ke arah pedang surgawi sederhana yang sedang terbentuk. Namun, tepat saat dia hendak memegang pedang, orang lain menyerbu keluar dari kerumunan bahkan lebih cepat dari yang terakhir. Dia meraih pedang surgawi sebelum lelaki tua itu bisa dan dengan cepat melarikan diri. Haha, Ling Tianhou, saya, Tian Mozi, tidak serakah. Dari 4 pedang surgawi, aku hanya akan mengucapkan selamat tinggal 1 kali. Orang ini adalah sarjana parubaya itu. Dia tiba sebelum orang tua itu dan bersembunyi di dalam kerumunan. Ketika dia bertindak, dia bisa mencuri pedang surgawi dalam 1 gerakan. Tian Mozi, Anda berani mencuri dari saya. Tunggu saja. Planetmu, Tianmo, akan dimusnahkan oleh Sekte Pedang Dalouku. Petik 2.
Haha, Ling Tian, akan sulit untuk menghindari pertengkaran di antara kita berdua. Saya bersedia menemani Anda kapan saja. Sarjana Parubaya itu menertawakan ancaman lelaki tua itu. Dia bergerak lebih cepat saat mencapai kehampaan. Tiba-tiba, pusaran hitam muncul dan dia masuk ke dalamnya. Pusaran ini menuju ke planetnya. Kecepatan seperti itu. Dia bahkan lebih cepat dari kompas bintang saya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Yang bisa dia lihat hanyalah bayangan. Wanita berjubah putih itu bahkan tidak berkedip. Dia menunjuk naga emas lainnya. Naga itu meraung dan berubah menjadi pedang melengkung. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia meraih pedang itu, tapi tangan Tian Yunzi semakin mendekat. Mata wanita berjubah putih menjadi dingin saat dia menunjuk ke pria tua itu. Orang tua itu berteriak dan pakaian di dadanya dirobek saat sidik jari hitam muncul di dadanya. Orang tua itu batuk darah, tetapi tangannya tidak melambat saat meraih pedang surgawi. Aura kematian telah mencapai puncaknya. Matanya dipenuhi dengan kesedihan saat dia berbisik, jika kamu menginginkan pedang ini, kamu dapat memilikinya, tetapi roh pedang itu milikku. Saat lelaki tua itu meraih pedang, bola emas muncul dan terbang ke arah wanita itu. Dia melemparkannya ke dahi naga emas. Pedang ini milikku. Orang tua itu tertawa sambil menahan rasa sakit di dadanya. Dia memegang pedang dan dengan cepat mundur. Tangan di belakangnya tiba-tiba berhenti dan mengelak ke samping. Itu tidak lagi mengejarnya. Sebaliknya, itu mencengkeram pria parubaya yang bertarung dengan Wang Lin dan Chi Hu dan menariknya kembali ke pusaran. Pria dan tangannya dengan cepat menghilang. Saat dia menghilang, suara kuno Tian Yunzi muncul lagi. Ling Tianhou, kamu menerima pedang surgawi adalah kehendak langit, jadi aku tidak akan menghentikanmu, tapi ketahuilah batasmu sendiri. Orang tua itu tertawa. Matanya tertuju pada wanita berjubah putih, yang dia katakan dengan muram, seranganmu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sidik jari langit ini bahkan tidak bisa membunuhku. Melihat bahwa Anda adalah dewa, saya tidak akan membunuh Anda, tetapi untuk dua pedang surgawi terakhir, Anda tidak dapat mengambil roh pedang mereka. Petik 2. Setelah pedang surgawi kehilangan roh pedangnya, meskipun itu masih pedang yang tak terhentikan, ia tidak akan memiliki mantranya lagi. Itu juga membutuhkan semangat baru. Kesedihan di mata wanita berjubah putih itu meningkat. Dia menghela nafas sambil menunjuk ke salah satu naga emas. Naga emas itu roboh, berubah menjadi pedang besar yang melayang begitu saja di sana. Orang tua itu mendengus sementara tangan kirinya meraih pedang. Wanita berjubah putih itu menghela nafas dan menunjuk ke alisnya. Energi spiritual surgawi terakhir di tubuhnya digunakan untuk membuat perisai di sekelilingnya untuk memaksa lelaki tua itu pergi. Orang tua itu mengeluarkan raungan marah dan dengan kejam mengayunkan pedang surgawi di tangannya ke perisai. Perisai itu bergetar tapi tidak pecah. Bagaimana mungkin orang tua itu mau membiarkan ini terjadi? Dia dengan liar mengayunkan pedang surgawi dan bahkan menggunakan mantra pada perisai. Setelah menggunakan sedikit energi spiritual surgawi, wanita berjubah putih itu perlahan-lahan mulai menutup matanya sementara aura kematian mengelilinginya. Zhou Yi, aku bukanlah jiwa sejati dari Raja Surgawi. Seorang Raja Surgawi tidak memiliki emosi apapun. Saya adalah jiwa yang hancur yang entah bagaimana terbentuk. Saya melihat Anda melindungi saya selama 2000 tahun, dan ketika Anda menyalakan jiwa asal Anda, saya tahu saya terbentuk dari obsesi Anda. Terima kasih, jika ada kehidupan lain, kuharap aku bukan jiwa yang hancur dan kau akan tetap berada di sisiku. Jeritan sedih datang dari gumpalan ungu di dahi naga emas terakhir. Ting Er. Tubuh wanita berjubah putih itu mulai berjatuhan. Dia berjuang untuk menunjuk pedang terakhir. Sebuah bola emas melayang keluar dari pedang dan menyatu dengan naga emas terakhir. Setelah menyelesaikan semua ini, dia mengeluarkan senyum kebahagiaan untuk pertama kalinya. Sangat indah. Terima kasih surga, terima kasih bumi, terima takdir telah membiarkan kami bertemu. Mantra surgawi tidak dapat menyembunyikan obsesi ribuan tahun Anda. Perlindungan selama ribuan tahun memungkinkan keajaiban ini terjadi. Obsesi Anda mengguncang langit, emosi Anda mengguncang bumi. Bagi saya, Anda menyerahkan hidup Anda. Untukmu, aku juga rela menyerahkan hidupku. Anda dan saya akan bertemu di kehidupan selanjutnya. Saat kita bertemu lagi, jangan lupa. Hidup ini. Tidak. Raungan yang menyedihkan datang dari gumpalan ungu di naga emas terakhir.
Sinar energi pedang ungu keluar dari naga dan mengambil bentuk Zhou Yi. 4 bola emas bergabung di dahi Zhou Yi. Ketika mereka benar-benar bergabung, pedang ilusi muncul di dahinya dan seluruh tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan. Namun, cahaya keemasan ini tidak memancarkan perasaan lembut melainkan rasa sedih yang dalam. Saat Zhou Yi menyerbu keluar, naga emas itu runtuh, memperlihatkan pedang pendek yang akan digunakan oleh wanita. Itu melayang di samping pedang besar. Pedang besar dan pedang kecil ini seperti pasangan. Wanita berjubah putih itu menutup matanya dan tubuhnya jatuh. Dengan kematiannya, perisainya menghilang. Mengapa? Kenapa kamu harus seperti ini? Jika saya harus mati, maka saya akan mati. Mengapa Anda harus melakukan semua ini untuk saya? Anda mati, saya hidup, Anda hidup, saya mati. Mungkinkah nasib kita selalu seperti ini? Tidak. Zhou Yi ingin memeluknya, tetapi ketika dia menyentuhnya, tubuhnya menjadi tembus cahaya dan menembusnya. Kesedihan di matanya bisa menggerakkan langit. Itu bisa menggerakkan bumi. Mayat perempuan melewati tubuhnya dan jatuh. Dengan perisai hilang, kedua pedang surgawi itu sepertinya mengikuti semacam daya tarik dan jatuh bersama mayat perempuan. Melihat mayat wanita yang jatuh, kesedihan di matanya menjadi lebih kuat. Ting Er. Aku bukan Ting Er. Namun, nama Ting Er, aku sangat menyukainya. Aku hanya jiwa yang hancur yang lahir dari obsesimu. Orang tua itu melepaskan raungan marah saat dia menyerang ke arah dua pedang surgawi di sebelah mayat wanita. Pada saat yang sama, pandangannya melewati Zhou Yi dengan sedikit ketakutan di matanya. Wang Lin melihat semua ini dari kejauhan. Sedikit kesedihan muncul di hatinya. Bab 325 Terobosan. Dia hidup, dia mati, dia hidup, dia mati. Ini adalah makna lain dari hidup dan mati. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mengerti sesuatu. Kata-kata, Anda dapat melihat gunung sebagai gunung, melihat air sebagai air, mendapatkan arti baru bagi Wang Lin. Melihat kehidupan sebagai kehidupan dan melihat kematian sebagai kematian hanyalah lapisan pertama dari domain hidup dan mati. Kembali ke aliansi empat sekte, dia melihat seluruh negara dihancurkan oleh Sueyu. Dia melihat kultivator formasi jiwa yang memberinya bulu mati dan menodai Sueyu dengan darahnya. Jantungnya bergetar. Ada tanda-tanda terobosan. Hidup dan mati dipisahkan oleh garis tipis. Beberapa jelas sudah mati, tetapi mereka sekarang tinggal di hati orang lain. Beberapa jelas masih hidup, tetapi mereka mulai sekarat jika tidak berubah. Mata Wang Lin bersinar lebih terang dan lebih cerah. Kematian Zhou Yi menyebabkan Ting Er hidup, tetapi kematian Ting Er membuat Zhou Yi hidup. Hidup dan mati benar-benar mengacaukan orang. Namun, hidup dan mati keduanya belum berakhir. Mereka sekarang ada sebagai kehidupan baru di dalam hati. Lihat hidup bukan sebagai hidup dan lihat kematian bukan sebagai kematian. Mata Wang Lin terlihat jernih. Dia mengerti. Dia sepertinya telah melihat melalui domain hidup dan mati. Pemahamannya tentang domain hidup dan mati meningkat pesat. Dia menarik napas dalam. Dia tahu bahwa kultivasinya akan membuat terobosan. Tahap tengah formasi jiwa tidak jauh. Setelah mencapai tahap formasi jiwa, pemahaman tentang domain seseorang menjadi kuncinya. Setelah seseorang memiliki terobosan dalam domainnya, maka terobosan dalam level kultivasi mereka akan datang dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ini seperti bagaimana jika sebuah wadah hanya sebesar kepalan tangan, maka ia hanya dapat menampung cairan sebanyak itu. Namun, terobosan domain ibarat memperbesar ukuran kontainer. Meskipun masih ada cairan seukuran kepalan tangan di dalam wadah, jumlah itu sekarang dapat meningkat. Ketika jumlah cairan mencapai batas wadah, maka budidaya Anda akan membuat terobosan. Pada saat ini, Lin Tianhou dengan cepat terbang ke arah wanita itu. Dia mengulurkan tangan. Targetnya adalah dua pedang surgawi. Zhou Yi tercengang menatap wanita yang jatuh itu. Pikirannya benar-benar kosong. Tidak ada pikiran di kepalanya. Namun, tindakan lelaki tua itu seperti menuangkan air dingin ke minyak panas. Ini memicu kemarahannya. Tubuhnya menyerbu dan mulai melepaskan cahaya keemasan. Gambar pedang muncul di sekelilingnya saat dia menyerang ke depan. Langit menjadi gelap ketika gambar pedang ini muncul, dan bumi mulai retak. Ekspresi pria tua itu berubah. Dia tidak lagi berani mengejar pedang. Dia bisa merasakan bahwa di dalam gambar pedang itu, ada kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya.
Tanpa ragu-ragu, lelaki tua itu berbalik dan meraung. Dia menutup matanya dan membuka tangannya. Sebuah pedang muncul di antara mereka. Dia melemparkan pedang ke arah Zhou Yi. Bang! Pedang lelaki tua itu hancur, dan sidik jari di dadanya menjadi lebih besar. Sidik jari langit ini terlalu sombong. Saya terluka hari ini, dan saya tidak dapat menggunakan kekuatan penuh saya. Saya sudah mendapatkan pedang surgawi juga. Saya pergi. Orang tua itu mundur dan merobek ruang di sebelahnya. Sebuah celah besar tiba-tiba terbuka di kehampaan. Di sisi lain dari celah itu adalah Sekte Pedang Dalou. Dia akan memasuki celah itu. Tetapi pada saat ini, pedang Zhou Yi berubah menjadi lebih cepat dan bergegas dengan kekuatan penuh ke arah lelaki tua itu. Ekspresi pria tua itu sangat berubah saat dia dengan cepat memasuki portal. Saat dia masuk, dia melambaikan tangan kanannya dan kilin yang masih di tanah akhirnya mengangkat kepalanya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke orang tua itu. Keretakan dengan cepat menutup, tetapi Zhou Yi bisa memasuki celah sebelum ditutup. Sampai dia membunuh orang tua itu, dia tidak akan kembali. Dengan Zhou Yi mengejar orang tua itu, bencana dimulai untuk Sekte Pedang Dalou. Semua ini terjadi hanya dalam beberapa saat. Setelah keretakan menghilang, ratusan atau lebih pembudidaya dari berbagai tingkat kultivasi semuanya mengalihkan pandangan mereka ke mayat wanita yang akan menyentuh tanah. Dua pedang di samping mayat wanita membuat semua orang terengah-engah. Namun, tepat ketika mayat wanita itu hendak menyentuh tanah, dia dan kedua pedang itu tiba-tiba berbalik dan terbang menuju Wang Lin dalam sinar cahaya putih. Wang Lin terkejut. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan pagoda. Mayat wanita dan dua pedang surgawi menghilang ke dalam pagoda. Mata semua orang segera beralih ke Wang Lin. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Ekspresi Cihu sangat gelap dan meresahkan. Setelah sedikit pertimbangan, dia mundur beberapa langkah. Ekspresi Wang Lin sangat cemberut. Dia tidak menyangka bahwa mayat wanita dan dua pedang surgawi akan mendatanginya. Alhasil, ia menjadi incaran perhatian. Pada saat ini, sesepuh berjubah hitam berjalan dan berkata, "Rekan kultivator, jika Anda memberi saya salah satu pedang surgawi, kami 8 dari Sekte Hun Yuan akan melindungi Anda." 7 orang muncul di belakangnya. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Mereka tidak menghentikan langkah mereka tetapi terus berjalan ke depan. 3 formasi jiwa tahap akhir, 8 tahap-tahap tengah formasi, dan sisanya adalah tahap awal formasi jiwa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia melihat sekeliling dengan tatapan dingin. Hatinya hancur. Setidaknya ada 100 pembudidaya di sekitar, dan semuanya setidaknya di tahap formasi jiwa. Ini bukanlah situasi yang bisa dia tangani. Seorang pria paruh baya berjubah biru berjalan. Dia memandang Sekte Hun Yuan dengan jijik dan berkata, "Sekte Hun Yuan, mereka sampah. Rekan kultivator, jika Anda memberi saya satu pedang, Sekte Setan Langit saya akan memastikan keselamatan Anda." Petik 2. Sekte Hun Yuan dan Sekte Setan Langit penuh dengan badut. Kedua pedang surgawi itu milik Sekte Segalanya Langit dan Bumi. Tawa keras datang dari tengah kerumunan sebelum seseorang menyerbu ke arah Wang Lin. Saat orang ini bergerak, itu menyebabkan reaksi berantai. Lebih dari 100 pembudidaya mulai menyerang Wang Lin sekaligus. Wang Lin mengerutkan kening. Orang pertama sudah tepat di depannya. Orang ini sangat tua dengan rambut putih. Sorot matanya menunjukkan betapa dia menginginkan pedang itu. Tingkat budidaya orang ini adalah formasi jiwa tahap tengah. Begitu lelaki tua itu mendekat, mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Jika dia mundur sekarang, maka dia akan berada dalam bahaya besar. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk orang tua itu. Wilayah hidup dan matinya menyerang. Saat lelaki tua itu mendekat, matanya tiba-tiba karena serius. Gerakan Wang Lin tidak menyebabkan fluktuasi energi spiritual, tetapi domain misterius turun ke atas orang tua itu. Seorang kultivator formasi jiwa tahap awal berani memamerkan domainnya di hadapanku. Orang tua itu memiliki sedikit penghinaan di wajahnya. Bukannya berhenti, dia mulai bergerak lebih cepat. Orang tua itu tahu bahwa menyerang dengan domain mereka adalah metode yang hanya dapat digunakan oleh para pembudidaya formasi jiwa, tetapi dia juga tahu bahwa ada banyak bahaya yang terlibat dengannya. Begitu terjadi kesalahan, itu akan menyebabkan pikiran pengguna memasuki keadaan bingung.
Namun, menyerang kultivator formasi jiwa tahap pertengahan seperti dirinya dengan domain dari kultivator formasi jiwa tahap awal seperti melempar telur ke batu. Kamu sedang mendekati kematian. Orang tua itu menyeringai. Dia mengaktifkan domainnya dari jiwa asalnya untuk sepenuhnya menghapus domain Wang Lin. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia bertanya dengan lembut, apa itu hidup? Matanya benar-benar jernih saat ini, dan di dalam hatinya dia memikirkan tentang pembudidaya dari aliansi empat sekte yang menyerang Sueyu seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Wajah lelaki tua itu segera berubah. Domain ini sangat aneh. Tidak peduli berapa banyak dia menggunakan domainnya sendiri, dia tidak bisa menghentikannya. Segera, dia tanpa sadar bergabung dengan siklus hidup dan mati surga. Dia ketakutan dan ingin mundur, tetapi sebelum dia kedinginan bahkan mengambil langkah, wajahnya menjadi pucat pasi dan darah bocor dari sudut mulutnya. Dia segera duduk dan mulai berkultivasi dengan mata tertutup. Cincin abu-abu tiba-tiba muncul di belakang Wang Lin dan membesar. Lukisan buram muncul di dalam cincin ini. Namun, cincin dan gambar itu tampak seperti akan menghilang jika angin bertiup ke atasnya. Lukisan ini berwarna hitam dan putih, jadi sangat sederhana, tetapi ketika semua orang melihat gambar itu, mereka semua berhenti. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Jenis domain apa ini? Jenis domain apa yang digunakan orang ini untuk mencapai tahap formasi jiwa? Mengapa lukisan hitam dan putih ini membuatku takut? Petik 2. Reinkarnasi. Ini adalah siklus reinkarnasi hidup dan mati. Petik 2. Meskipun hitam dan putih itu sederhana, hitam melambangkan kematian dan putih melambangkan kehidupan. Sosok Wang Lin di depan lukisan hitam dan putih memberikan perasaan siklus reinkarnasi dari langit. Dia memandang orang tua itu dan bertanya, apakah kematian itu? Serangkaian gambar muncul di belakang lelaki tua itu dan dengan cepat terlintas. Di dalam gambar, terlihat dua pria tua berambut putih menatap dengan baik pada seorang pria paruhbaya yang sedang berlutut di depan mereka. Pria paruhbaya ini jelas adalah diri pria tua yang lebih muda. Mereka terlihat sangat mirip. Wilayah orang ini adalah kesalehan. Namun, domain ini dengan cepat runtuh, dan yang menggantikannya adalah lukisan hitam putih itu. Tubuh lelaki tua itu gemetar. Dia tiba-tiba membuka matanya dan batuk seteguk darah. Seluruh tubuhnya melemah, matanya redup, wilayah kekuasaannya hancur, dan jantung daunnya secara paksa dibersihkan. Tingkat kultivasinya dengan cepat turun. Dia sekarang adalah pembudidaya formasi jiwa tanpa domain. Wang Lin menghela nafas. Dia berjalan ke depan dan menunjuk ke alis lelaki tua itu dengan jarinya mengarah. Bang! Kepala lelaki tua itu tiba-tiba meledak dalam kekacauan darah dan daging. Tubuhnya langsung jatuh. Kultivasi saya berada pada tahap awal formasi jiwa, tetapi domain saya baru saja mencapai tahap pertengahan formasi jiwa. Sekarang domain hidup dan mati saya telah mencapai level kedua, saya bahkan akan berani melawan Red Butterfly. Adapun Anda, mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya misterius saat dia melihat sekeliling. Hanya satu tatapan membuat semua orang merenung, tetapi keserakahan mereka tidak berkurang sedikit pun. Di mata mereka, meskipun domain Wang Lin kuat, dia hanya satu orang, jadi dia akan mati apapun yang terjadi. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia dengan lembut bertanya, kamu masih tidak akan keluar. Bab 326 Bintang Baru Suzaku. Saat Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, langit bergemuruh dan peti mati ungu besar muncul di atasnya. Peti mati itu jatuh dari langit dan mendarat sekitar selusin kaki di depan Wang Lin. Itu menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Semua pembudidaya didukung dengan ekspresi tidak pasti di wajah mereka. Seorang pria tua sedang duduk di atas peti mati. Dia dengan tenang melihat ke arah Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Orang tua itu perlahan bertanya, kamu tahu aku ada di sini? Wang Lin menyeringai dan berkata, tentu saja saya tahu. Kau mengikutiku sepanjang jalan. Petik 2. Orang tua itu mendengus pelan. Salah satu pembudidaya menyadari siapa lelaki tua itu dan berteriak, sekte mayat. Saat kata-kata, Course Sect, keluar, ekspresi semua orang berubah. Skram. Orang tua itu sangat kesal saat melambaikan tangannya. Kedua pembudidaya yang dekat dengannya sama-sama mengeluarkan darah dan tubuh mereka terbang mundur seolah-olah mereka telah terkena kekuatan yang kuat. Transformasi jiwa. Para pembudidaya di sekitarnya semua menarik napas dalam-dalam dan mundur.
Orang tua dari Korsek memutar matanya dan menatap Wang Lin. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, anak kecil, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Saya akan membantu Anda membunuh orang-orang ini dan Anda memberi saya kebebasan 1000 tahun. Dalam 1000 tahun ini, saya tidak akan mencari Anda dan Anda tidak akan menghancurkan jiwa saya tanpa alasan. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Wang Lin tertawa. 1000 tahun itu terlalu lama. Bagaimana jika saya mati dalam 1000 tahun? Petik 2. Orang tua itu terkejut. Dia menjambak rambutnya dan berseru, Zhou Yi. Saya telah ditipu oleh Anda. Jika dia bahkan tidak hidup selama 1000 tahun, maka salah satu jiwaku akan ikut jatuh bersamanya. Petik 2. Pada saat ini, lelaki tua itu akhirnya memahami situasinya. Kedua matanya memerah, dan rasa frustrasi yang menumpuk di dalam dirinya hampir membuatnya gila. Dia dengan kejam menatap Wang Lin sebelum melompat ke arah para pembudidaya di sekitarnya. Para pembudidaya didukung satu persatu, ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk menolak pembudidaya transformasi jiwa tahap pertengahan. Itu adalah pembantaian. Cihu menatap tercengang pada para pembudidaya yang tersebar saat mereka terbunuh. Dia sangat shock. Ekspresi Wang Lin masih tetap sama. Dia dengan tenang melihat sekeliling tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, lelaki tua itu kembali dengan aura pembunuh yang kuat di sekelilingnya. Matanya bahkan lebih merah dari sebelumnya, dan dia menatap Wang Lin dengan mereka. Setelah waktu yang sangat lama, dia melemparkan sepotong batu giok yang ditembakkan seperti kilat. Wang Lin menangkapnya. Dalam 1000 tahun ini, aku akan melindungimu sekali. Lebih baik kau tetap hidup untukku. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melangkah ke peti mati dan menghilang. Wang Lin merenung sebentar sebelum menamparkan tas pegangannya untuk mengeluarkan kompas bintang. Dia melompat ke atasnya dan kemudian berbalik untuk melihat Cihu. Saudara Cihu, ayo. Mari kita kembali ke Suzaku. Petik 2. Cihu menarik napas dalam-dalam sebelum melompat ke kompas bintang. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu kepada Wang Lin, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun pada akhirnya. Dia mundur beberapa langkah sebelumnya, dan hanya dengan beberapa langkah itu, hubungan di antara mereka mundur. Wang Lin tidak mengatakannya lagi. Dia mengendalikan kompas menuju arah pusaran. Setelah waktu yang lama, Cihu berkata, terima kasih. Wang Lin tersenyum tipis. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena dia tahu apa yang dimaksud Cihu. Sebelumnya, yang harus dia lakukan hanyalah mengucapkan satu kata dan Sun Tai akan membunuh Cihu. Cihu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu bisa tenang. Saya tidak akan memberi tahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Aku, Cihu, bersumpah demi klan iblis raksasaku. Petik 2. Waktu perlahan berlalu. Bahkan dengan kecepatan kompas bintang, butuh beberapa waktu untuk mengelilingi pecahan untuk mencapai pusaran. Masih ada beberapa pembudidaya yang duduk di platform berbicara satu sama lain tentang pedang surgawi. Namun, semua orang yang pergi dibunuh oleh Sun Tai, jadi tidak ada yang tahu siapa yang akhirnya mendapatkan pedang surgawi. Saat mereka mendekati pusaran, Wang Lin menyingkirkan kompas bintang. Dia dan Cihu terbang selama sisa perjalanan dan tiba di platform tepat di bawah pusaran setelah beberapa saat. Keduanya saling memandang. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, Saudara Cihu, mari kita bertemu lagi di Suzaku. Dengan itu, dia menamparkan tas pegangannya dan kuali kembali muncul di tangannya. Cihu menarik napas dalam. Dia dengan tulus menatap Wang Lin dan berkata, Saudara Cheng, kamu harus datang mengunjungi saya agar kita bisa minum bersama. Wang Lin tertawa dan mengangguk. Dia mengaktifkan kembali tungku dan pusaran muncul di hadapannya. Dia melihat alam surgawi sekali lagi sebelum melangkah ke pusaran dan menghilang. Cihu menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan kuali pengembaliannya juga. Dia mengaktifkannya dan berjalan ke pusaran seperti yang dilakukan Wang Lin. Banyak hal terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini, tetapi satu hal yang mengejutkan semua orang di peringkat 4 atau negara kultivasi yang lebih tinggi adalah murid inti Suzaku, kupu-kupu merah, telah kehilangan tangan seseorang. Dengan kehancuran aliansi 4 sekte dan Sueyu menjadi negara budidaya peringkat 5, ketenarannya meledak di dalam planet ini.
Desas-desus tentang dia tidak pernah berakhir, seperti bagaimana dia mencapai tahap akhir dari formasi jiwa hanya dalam 100 tahun, dan bagaimana dia diterima sebagai murid inti Suzaku. Hal-hal ini masih dibicarakan oleh para pembudidaya. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Red Butterfly telah mendapatkan Rain Cauldron dan telah memasuki alam surgawi. Namun, 5 bulan lalu, semua negara budidaya peringkat 5 berkumpul di perubahan Suzaku untuk konferensi yang diadakan setiap 100 tahun. Konferensi ini baru setengah jalan ketika pusaran tiba-tiba terbuka di langit dan kupu-kupu merah jatuh. Dia kehilangan satu lengan, dan dia hanya mengatakan satu hal sebelum pingsan. Cheng Niu. Ini adalah nama yang dikatakan Red Butterfly sambil mengertakkan gigi sebelum pingsan. Semua utusan dari negara budidaya peringkat 5 tercengang. Tak lama kemudian, kabar tentang kupu-kupu merah kehilangan satu lengan dan melontarkan nama Cheng Niu dengan cepat mulai menyebar. Nama Cheng Niu tiba-tiba menjadi lebih terkenal daripada bahkan Red Butterfly. Itu menjadi bintang paling terang di planet ini. Semua orang menebak dari planet apa Cheng Niu ini berasal. Pada suatu saat, kupu-kupu merah terbangun dan berbicara tentang identitas Cheng Niu. Cheng Niu ini dari Suzaku, dan dia dari keluarga Cheng. Saat informasi ini keluar, seluruh planet terkejut. Hal pertama yang terjadi adalah nenek moyang keluarga Cheng memeriksa daftar keluarga mereka. Mereka benar-benar menemukan seseorang bernama Cheng Niu. Namun, anggota keluarga ini belum genap 30 tahun dan baru berada pada tahap pendirian yayasan. Nenek moyang membawa anggota keluarga dan catatan keluarga ke Suzaku untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Alhasil, rumor tentang Cheng Niu menjadi topik yang populer di kalangan pembudidaya. Bahkan ada lebih banyak pembudidaya yang melihat-lihat mencoba menemukan identitas sebenarnya dari pembudidaya misterius ini, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil pada akhirnya. Negara Suzaku bereaksi terhadap semua ini seperti tidak ada yang terjadi, yang sangat jarang terjadi. Orang bernama Cheng Niu menjadi anak nomor 1 di Suzaku. Meskipun keluarga Cheng mengatakan bahwa Cheng Niu ini mungkin tidak benar-benar bernama Cheng, hanya sedikit orang yang mempercayainya dan banyak orang yang datang berkunjung. Hal ini menyebabkan Cheng Niu dari keluarga Cheng menjadi ketakutan sekaligus sedikit bangga. Masalah ini tiba-tiba melonjak lagi ketika Tuan Muda Klan Iblis Raksasa kembali 3 bulan lalu. Kembalinya Chihu menyebabkan banyak orang datang berkunjung, dan Suzaku bahkan mengirim seseorang untuk datang menyelidiki masalah yang berkaitan dengan Cheng Niu. Chihu tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Cheng Niu, dan ketika dia ditekan oleh utusan dari Suzaku, dia hanya mengatakan satu hal. Saya tidak tahu nama asli orang ini, saya hanya tahu dia dipanggil Cheng Niu. Kultivasi orang ini tidak terduga, dan untuk dendamnya pada Red Butterfly, saya tidak tahu alasannya. Namun, dari apa yang saya lihat, sesama kultivator Red Butterfly yang terus bertindak melawannya. Ujung-ujungnya, Cheng Niu pun terpaksa beraksi. Jika saya telah mengatakan kebohongan, biarkan jiwa saya menghilang. Petik 2. Setelah Chihu mengatakan semua ini, dia segera memasuki kultivasi tertutup dan menolak untuk melihat pengunjung. Pernyataan ini entah bagaimana bocor dan menyebar seperti api. Hal ini membuat nama Cheng Niu muncul kembali di mana-mana dan semakin terkenal. Selanjutnya, setelah Red Butterfly pulih, dia mengirimkan pesan melalui Suzaku yang mengatakan, Cheng Niu, pertempuran kita belum berakhir. Aku menunggumu untuk menemukanku. Petik 2. Cheng Niu, siapa kamu? Pertanyaan ini tidak hanya di hati Chihu dan Red Butterfly, tapi juga di benak semua orang. Siapa sebenarnya Cheng Niu ini? Meski Red Butterfly sudah merekam potret Cheng Niu, Suzaku tak pernah merilisnya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Suzaku. Di sebuah sekte kecil di beberapa negara kultivasi peringkat 4, seorang pria paruh baya bergumam pada dirinya sendiri, Cheng Niu, itu nama ayah saya. Namanya Cheng Daniu. Awan menutupi langit di area tempat Wang Lin memasuki alam surgawi. Petir melintas di langit dan hujan turun tanpa henti. Badai ini sudah berlangsung lebih dari sebulan. Sangat sedikit pembudidaya yang keluar dalam hujan ini, dan bahkan lebih sedikit manusia. Suatu hari, 2 pedang terbang melintasi langit. Ada cahaya lembut yang menghalangi hujan, dan di dalam cahaya itu ada seorang pria tua dan seorang wanita muda. Setengah dari rambut lelaki tua itu berwarna putih, dan kerutan mulai muncul di wajahnya. Gadis muda itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun dan cukup cantik. Gadis itu tertawa.
Guru, bepergian dalam hujan ini menghabiskan banyak energi spiritual, jadi ini adalah metode pelatihan yang baik. Orang tua itu tertawa. Benar. Jika Anda tetap rajin ini, Anda akan dapat mencapai tahap formasi inti dalam 10 tahun. Petik 2. Gadis itu tiba-tiba bertanya, Guru, menurutmu tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Cheng Niu untuk dapat mengambil lengan dari Red Butterfly? Mungkinkah dia telah mencapai tahap transformasi jiwa yang legendaris? Petik 2. Cheng Niu adalah senior yang jauh di atas kita. Bagaimana seseorang seperti saya bisa menilai dia? Namun, tebakan saya adalah bahwa orang ini adalah kultivator formasi jiwa tahap akhir daripada transformasi jiwa, atau kupu-kupu merah tidak akan kehilangan satu lengan saja. Dia akan mati. Petik 2. Raungan menggelegar terdengar di telinga mereka tepat ketika lelaki tua selesai berbicara. Tiba-tiba ada lebih banyak petir di langit, dan di dalam petir itu pusaran raksasa muncul. Bab sebelumnya bab berikutnya silakan ke Bab 327 kembali. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pusaran seperti ular perak bergegas ke segala arah. Tidak baik. Ekspresi pria tua itu sangat berubah. Dia meraih muridnya dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, tangannya yang lain membentuk segel dan cermin segi delapan muncul di hadapannya. Cermin itu kemudian mulai berputar dengan cepat. Dengan serangkaian suara berderak, retakan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi cermin dan dengan cepat pecah. Orang tua itu tidak punya waktu untuk merasa sedih atas kehilangan itu. Dia menggunakan ledakan dari cermin yang pecah untuk lebih mendukung. Namun, petir ganas itu menyerbu ke arah mereka. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan keputusasaan. Dia menggigit bibirnya dan mendorong gadis itu menjauh. Pergilah. Guru Anda akan memblokir Anda, pergi. Petik 2. Guru. Mata gadis itu memerah dan dia akan mengatakan sesuatu. Namun, tepat pada saat ini, petir yang menyerbu ke arah mereka tiba-tiba berhenti dan menyusut kembali menjadi sebuah bola. Pada saat yang sama, bola petir mengeluarkan kilatan terang, dan seorang pria muda berkulit putih berjalan keluar dari cahaya. Orang tua dan muridnya menatap dengan tercengang pada pemandangan ini. Mereka tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Pemuda itu tenang saat dia keluar dari lingkaran petir. Dia menarik napas dalam dan melihat sekeliling. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada lelaki tua itu dan muridnya. Pemuda berbaju putih ini adalah Wang Lin. Planet Suzaku, aku kembali. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian melihat ke arah pria tua dan wanita muda itu seolah-olah mereka telah menunggu di sini untuk menyambutnya. Dia tersenyum lembut dan bertanya, rekan kultivator, apakah ada hal besar yang terjadi di Suzaku belakangan ini? Wang Lin menghitung bahwa ketika Red Butterfly, yang kehilangan satu lengannya, kembali ke Suzaku, itu akan menyebabkan gangguan. Orang tua itu berdiri di depan gadis itu. Dia sangat berhati-hati dan dengan hormat berkata, Senior, banyak hal telah terjadi di Suzaku akhir-akhir ini. Aku ingin tahu yang mana yang dimaksud senior. Petik 2. Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, ceritakan semua yang telah terjadi. Sebelum lelaki tua itu bisa berbicara, gadis di belakangnya segera berkata, yang terbesar tentu saja, orang yang bernama Cheng Niu. Cheng Niu. Wang Lin terkejut. Dia menggosok hidungnya dan segera menyadari apa artinya. Gadis itu mengabaikan pandangan tuannya dan dengan cepat berkata, itu benar. Hal terbesar di Suzaku saat ini adalah Cheng Niu. Kupu-kupu merah kehilangan satu lengan karena dia. Petik 2. Wang Lin merenung sebentar sebelum tersenyum tipis. Dia sudah mengharapkan ini, jadi dia tidak terkejut ketika mendengarnya. Sebaliknya, dia dengan santai bertanya, seperti apa rupa Cheng Niu ini? Apakah dia diinginkan oleh Suzaku? Petik 2. Gadis itu hendak berbicara ketika tuannya menghentikannya. Orang tua itu dengan hati-hati melihat ke arah Wang Lin dan berkata, Senior, Suzaku tidak mengirimkan perintah apapun untuk menangkap Cheng Niu. Wang Lin terkekeh. Dia melihat melewati lelaki tua itu dan ke arah gadis itu. Dia kemudian mengeluarkan sebotol pil dari tasnya, melemparkannya ke depan, dan tersenyum. Gadis kecil itu jujur dan pintar, tidak buruk, jauh lebih baik dari gurumu. Botol pil ini akan membantu Anda mencapai tahap formasi inti. Ini hadiahku untukmu. Dengan itu, Wang Lin menghilang. Pusaran petir perlahan menghilang dengan menghilangnya Wang Lin, dan hujan terus turun. Orang tua itu menarik napas dalam. Bahkan sekarang hatinya masih belum stabil.
Meskipun senior itu tersenyum sepanjang waktu, dia merasa seperti berada di hadapan dewa. Yang harus dilakukan pemuda itu hanyalah mengangkat tangannya dan lelaki tua itu akan mati. Gadis itu memegang pil di tangannya dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Guru, pil jenis apa ini?" Orang tua itu mengambil botol itu dan melihat ke dalam, lalu ekspresinya langsung berubah saat melihat pilnya. Dia dengan cepat menuangkan satu pil dan mengendusnya. Tubuhnya bergetar. Dia segera memasukkan pil itu kembali ke dalam botol dan memasukkan botol itu ke dalam tas pegangannya. Dia menyeret gadis muda itu dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Gadis muda itu merasa frustasi. Ketika mereka lebih dari 10 kilometer jauhnya, dia akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan bertanya lagi. Orang tua itu menarik napas dalam. Matanya berbinar kegirangan saat dia berkata, "Murid, kecuali dia meminum pil yang salah, maka dia pasti orang yang sangat kuat. Pil ini disebut pil tanah hancur. Mereka adalah pil yang sangat kuat untuk pembudidaya formasi inti. Ada 3 pil di dalam botol ini. 3 pil adalah alasan yang cukup untuk menyebabkan malapetaka di negara Crashwater kami." Petik 2. Gadis itu tercengang. Keduanya tidak tahu bahwa sebagian besar pil tanah yang hancur ini telah dimakan oleh binatang nyamuk Wang Lin. Wang Lin saat ini sedang melakukan perjalanan menuju negara Chu di dekat Laut Setan. Dia telah membalas dendam dan kemudian pergi ke alam surgawi. Sudah waktunya dia pulang. Wang Lin diam-diam berpikir, jika bukan karena fakta bahwa kuali pengembalian memiliki sedikit masalah, saya pasti sudah kembali beberapa waktu yang lalu. Saya tidak berharap untuk dikirim ke planet yang benar-benar sunyi. Petik 2. Dia seharusnya kembali beberapa hari yang lalu, tetapi selama transfer kembali, ada semacam masalah yang mengubah lokasi dia dipindahkan. Dia akhirnya dikirim ke planet tanpa kehidupan apapun. Planet ini tidak terlalu jauh dari Suzaku. Saat ini gelap, jadi ketika Wang Lin mengangkat kepalanya, dia bisa melihat planet itu. Bulan ini sebenarnya juga sebuah planet, tapi jauh lebih kecil. Wang Lin dengan cepat terbang melintasi langit, meninggalkan jejak cahaya. Mata Wang Lin berbinar saat dia berpikir, sayang sekali saya hanya berada di bulan sesaat sebelum transfer dimulai lagi. Meskipun tidak ada energi spiritual di sana, saya merasakan kekuatan misterius jauh di bawah tanah. Ketika kultivasi saya cukup kuat, saya harus memeriksanya. Petik 2. Wang Lin tidak berhenti di sepanjang jalan. Namun, Chu terlalu jauh, jadi dia harus menggunakan beberapa arai transfer kuno untuk menutup jarak. Adapun kompas bintang, Wang Lin menemukan bahwa itu hanya dapat digunakan di ruang hampa atau di antara bintang-bintang. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat membukanya di Suzaku. Kompas bintang kehilangan satu sudut dan bahannya masih hilang. Saya ingin tahu apakah saya bisa menggunakannya di Suzuka jika saya memilikinya. Jika saya bisa, saya bahkan akan bisa melarikan diri dari pembudidaya transformasi jiwa. Petik 2. Juga, mengapa Suzaku belum memberikan hadiah untuk kepalaku? Saat Wang Lin terbang, dia mengeluarkan topi jerami dan meletakkannya di atas kepalanya. Ada banyak batasan dan formasi di topi jerami ini yang tidak bisa saya aktifkan. Kali ini, ketika saya kembali ke Chu, saya harus meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Juga, dengan pedang harta karun yang saya dapatkan dari murid Dalou Sword Sekte, saya akan dapat menambahkan lebih banyak batasan pada bendera pembatasan saya. Sayangnya, saya hanya mengambil 3 dari pedang harta karun itu. Petik 2. Wang Lin mendapatkan salah satu pedang harta karun ketika dia membunuh seorang murid Sekte Pedang Dalou. Adapun 2 lainnya, dia menemukan mereka bersama Cihu saat mereka sedang mengumpulkan tas untuk dipegang di ruang hampa. Wang Lin tersenyum pahit. Pergilah ke budidaya pintu tertutup untuk mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, temukan bahan yang hilang untuk kompas bintang, pelajari topi jerami, dan tambahkan lebih banyak batasan pada bendera larangan. Terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Wang Lin diam-diam berpikir, ada juga Tasen dari Tanah Dewa Kuno. Sudah bertahun-tahun, dan saya tidak tahu seberapa jauh dia telah berkultivasi. Aku harus memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri sebelum dia pergi dari sana. Petik 2. Berpikir tentang Tasen, Wang Lin tidak bisa tidak memikirkan Tian Yunzi. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan bertemu dengan guru masa depan saya dalam perjalanan ke alam surgawi ini. Senior Tian Yunzi adalah musuh Sekte Pedang Dalou.
Orang yang bertarung dengan Cihu dan bisa menggunakan kristal niat membunuh juga ada di Sekte Tian Yunzi, saya hanya tidak tahu apakah dia murid senior. Aku ingin tahu apakah dia akan menyimpan dendam kepadaku saat aku pergi ke sana. Wang Lin mengerutkan kening. Orang tua dari The Low Sword Sect terlalu kuat. Mungkinkah dia seorang kultivator ascendan? Sayangnya, saya belum pernah melihat seorang kultivator ascendan, jadi saya tidak bisa berspekulasi. Namun, dari kata-katanya, dia tampaknya sedikit lebih lemah dari Tian Yunzi. Jadi apa sebenarnya tingkat kultivasi senior ini yang akan menjadikan saya sebagai murid kehormatannya selama 100 tahun? Saya ingin tahu apakah senior Tian Yunzi memperhatikan saya di sana. Petik 2. Panen sangat bagus untuk perjalanan ke alam surgawi ini. Hanya pagoda dengan mayat wanita yang akan menjadi sedikit sulit. Karena saya sudah menyetujui permintaan senior Zhou Yi, saya tidak bisa menarik kembali kata-kata saya, terutama karena saya tidak tahu apa akibatnya setelah senior Zhou Yi mengejar orang tua itu, saat Wang Lin terbang, banyak pikiran pergi melalui kepalanya. Rain Celestial Sword, setelah aku kembali ke Chu, aku harus melihat apakah aku bisa mengeluarkannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum berhenti dan turun ke tanah. Di bawahnya adalah arai transfer kuno. Hatinya sakit saat dia mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi dan meletakkannya di arai. Arai terbuka dan dia menghilang ke dalamnya. Jutaan kilometer jauhnya, Wang Lin muncul. Dia menggosok tas pegangannya dan berpikir, tidak banyak batu roh berkualitas tinggi yang tersisa. Untungnya, ada beberapa di dalam tas yang kami temukan, tetapi setelah memisahkannya dengan Cihu, hanya tersisa sekitar 20. Yang terbaik adalah menggunakannya dengan hemat mulai sekarang. Mereka pasti akan berguna di masa depan. Petik 2. Wang Lin tidak berhenti. Dia dengan cepat berteleportasi dan terus bergegas pulang. Waktu perlahan berlalu. 1 bulan kemudian, Wang Lin berdiri di depan arai transfer kuno lainnya dan menyentuh tas pegangannya. Dia akan mengambil batu roh kualitas terbaik lainnya ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia menyebarkan akal ilahi untuk memeriksa apakah ada orang di sekitar. Begitu dia memastikan bahwa dia sendirian, dia dengan hati-hati mengeluarkan giok surgawi. Permata surgawi memiliki kualitas yang lebih tinggi dari batu roh kualitas atas. Saya ingin tahu apakah saya bisa menggunakannya untuk membuka arai transfer kuno. Wang Lin merenung sebentar sebelum menempatkan giok langit ke dalam susunan transfer. Saat giok langit ditempatkan di arai transfer, itu melepaskan cahaya yang lebih terang daripada arai transfer sebelumnya. Arai transfer bergetar dan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Pada saat yang sama, gambar peta yang samar muncul di hadapan Wang Lin. Ada total 8 titik yang menyala, dan salah satunya memiliki lingkaran cahaya di sekelilingnya. Wang Lin tercengang. Melihat retakan pada formasi semakin parah, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia melihat sekilas ke peta dan kemudian menunjuk ke salah satu titik yang menyala. Dengan ledakan, formasi tiba-tiba runtuh. Saat arai transfer runtuh, giok langit muncul dan ditangkap oleh Wang Lin. Pada saat yang sama, Wang Lin dikelilingi oleh kekuatan misterius dari barisan dan menghilang. Setelah Wang Lin menghilang, hanya dengan hembusan angin yang lembut, susunan transfer kuno berubah menjadi debu, meninggalkan jejak. Bab 328 Hati Bergetar. Transfer ini memberi Wang Lin perasaan yang sama seperti yang dia miliki ketika dia dipindahkan ke alam surgawi. Namun, perasaan ini hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Wang Lin muncul dalam arai transfer kuno yang tak terhitung jumlahnya kilometer. Dia menyebarkan akal ilahinya. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi ketakutan. Tempat ini hanya berjarak 800.000 kilometer dari Laut Setan. Satu transfer dan dia melewati beberapa arai transfer kuno. Wang Lin menghitung bahwa dia pasti telah berpindah jutaan kilometer. Perjalanan yang biasanya memakan waktu sebulan berlalu dalam sekejap mata. Ini benar-benar mengejutkan Wang Lin. Dia menatap giok surgawi di tangannya. Itu tidak lagi putih bersih. Ada sedikit abu-abu di dalamnya. Sekarang kehilangan sekitar 10% dari energi spiritual surgawi yang ada di dalamnya. Mengingat peta yang muncul ketika dia mengaktifkan arai transfer, Wang Lin tiba-tiba mengerti sesuatu. Mungkin ini adalah metode sebenarnya menggunakan arai transfer kuno, dan batu roh berkualitas tinggi hanya bisa membuka satu lokasi. Dengan menggunakan giok langit,
seseorang bisa membuka semua array transfer penghubung. Namun, satu transfer membutuhkan 10%. Meskipun saya memiliki cukup banyak batu giok surgawi, saya tidak dapat menyia-nyiakannya seperti ini. Ini bukan transfer tetapi membuang-buang energi spiritual surgawi. Tidak banyak orang yang bisa menggunakan giok langit untuk pindah ke Suzaku. Wang Lin mengejek dirinya sendiri sebelum melompat ke udara dan terbang ke depan. Kebenaran sangat mirip dengan apa yang dipikirkan Wang Lin. Meskipun ada orang yang dapat membuka array transfer dengan giok surgawi, jumlahnya terlalu sedikit. Hanya 4 pembudidaya ascendan dari Suzaku yang tidak akan merasakan sakit hati mereka saat menggunakan giok surgawi untuk mentransfer. Saat Wang Lin terbang, dia menyentuh perangkap binatang di pergelangan tangan kanannya. Selama pertarungan kedua dengan Red Butterfly, kodok petir mengalami cedera yang sangat parah yang membawanya ke ambang kematian. Meskipun masih terperangkap di dalam perangkap binatang, ia berubah dari mengambil energi spiritual setiap beberapa hari menjadi setiap beberapa bulan. Wang Lin mengerti bahwa jika bukan karena dia terus mengirimkan energi spiritual ke dalam perangkap binatang, kodok petir itu akan mati. Saya tidak tahu apakah Wan Er akan dapat menyembuhkan kodok petir setelah saya kembali ke Chu. Sayangnya, makhluk buas ini hanya dalam kondisi ini karena aku, jadi aku, Wang Lin, tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Petik 2. Selagi dia memikirkan tentang ini, gelombang lembut datang dari pergelangan tangannya seolah meresponnya. Pada saat ini, di Cloud Sky Sekte Chu, Limuan duduk di pelataran timur dengan sitar. Jari-jarinya yang seperti giok bergerak melintasi sitar, menciptakan melodi yang indah. Gelombang suara lembut sepertinya mengenang sesuatu. Lebih dari 100 tahun terakhir ini sepertinya telah berlalu dalam sekejap bagi Wang Lin, tetapi bagi Limuan, itu terlalu lama. Arusnya tampak berbeda dari sebelumnya. Ada tanda-tanda penuaan di wajahnya. Dengan usianya, dia seharusnya telah berubah menjadi tumpukan tulang putih jika bukan karena embun dari manik yang menantang surga. Dalam 100 tahun terakhir ini, saya masih terjebak di tahap akhir formasi inti, embun yang Anda berikan kepada saya tidak lagi berpengaruh. Saya bisa merasakan tubuh saya melemah dari hari ke hari, jika saya masih tidak bisa mencapai tahap Naschen Soul dalam 10 tahun, saya, Limuan dengan paksa mengendalikan dirinya untuk tidak membiarkan air matanya jatuh. Namun, suara sitar mengungkapkan perasaan batinnya. Itu dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Siapapun yang mendengarnya pasti merasa berat hatinya. Wang Lin, di mana tepatnya kamu? Kesedihan di mata Limuan menjadi semakin kuat. Hatinya sangat sakit. Waktunya bersama Wang Lin bergema di benaknya. Ini adalah satu-satunya alasan dia harus hidup. Jika dia tidak memiliki ingatan ini, bahkan jika tubuhnya baik-baik saja, hatinya pasti sudah mati. Wang Lin, mungkin saat kamu kembali, kita akan dipisahkan oleh hidup dan mati. Limuan akhirnya tidak mampu menahan air matanya. Dua aliran mengalir di pipinya. Saat ini, dua orang berdiri di luar halaman. Keduanya memiliki kepala penuh dengan rambut putih. Salah satu lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, permainan sitar Master Sekte mengandung petunjuk kematian, sayang. Liu Fei, dalam 100 tahun terakhir ini, Master Sekte telah gagal menembus tahap jiwa baru lahir 3 kali meskipun dia meminum banyak pil. Jika bukan karena dia ingin melihat orang itu sekali lagi, maka dia akan mati 30 tahun yang lalu ketika dia gagal menerobos lagi. Song Qing, orang yang Anda maksud, menurut Anda dia masih hidup. Sosok dingin muncul di benak Liu Fei, menyebabkan tubuhnya bergetar. Bahkan setelah 100 tahun, dia tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Song Qing merenung sebentar dan menghela nafas. 100 tahun yang lalu dia berada di tahap awal Naschen Soul. Bagaimana dia bisa mati? Tebakanku adalah sekarang dia telah mencapai tahap akhir dari Naschen Soul. Ketakutannya jauh lebih dalam daripada Liu Fei. Adegan dari belakang kemudian sering membangunkannya dalam tidurnya. Adegan itu telah menjadi iblis batinnya. Sayangnya, bahkan jika dia telah mencapai tahap akhir jiwa baru lahir, dia tidak akan bisa menyelamatkan Sekte Awan Langit. Wajah Liu Fei dipenuhi dengan kepahitan. Song Qing merenung untuk waktu yang lama sebelum tersenyum pahit. Kultivator asing itu menghapus Sekte Langit Biru 3 hari lalu. Aku ingin tahu siapa yang selanjutnya. Liu Fei dengan getir berkata, bahkan Tuan Utusan takut dengan teknik orang ini. Nasib Sekte Cloud Sky saya telah ditentukan.
Dari 4 tetua senior Naschen Soul tahap akhir, tetua Liu Chang meninggal 30 tahun yang lalu ketika dia gagal mencapai tahap formasi jiwa, dan sekarang apakah tetua Gong Sun akan hidup atau mati tidak diketahui. Tepat pada saat ini, musik sitar berhenti, dan dari dalam halaman terdengar suara lembut Li Muwan. Dua senior, silakan masuk untuk berbicara. Wan Er sedang tidak enak badan, jadi saya tidak akan keluar. Petik 2. Liu Fei dan Song Qing dengan cepat menjawab. Mereka kemudian saling memandang sebelum dengan cepat memasuki halaman. Li Muwan menatap sitar. Dia menggelengkan kepala dan kemudian melihat ke arah keduanya. Liu Fei memiliki ekspresi yang kompleks di wajahnya saat dia berkata, Master Sekte, kesehatanmu penting. Memainkan sitar membebani pikiran Anda. Petik 2. Li Muwan menghela nafas lalu tersenyum. Tubuhku sudah terlalu lemah. Bahkan jika saya tidak memainkan sitar, saya tidak akan hidup lebih dari 10 tahun. Petik 2. Liu Fei diam-diam menghela nafas. Li Muwan dengan tenang berkata, ada berita tentang sesepuh Gong Sun. Penatua Gong Sun pergi mencari kultivator asing itu 7 hari yang lalu dan masih belum kembali. Aku takut, mata Song Qing dipenuhi dengan kesedihan. Dia tidak melanjutkan berbicara. Li Muwan merenung sebentar. Setelah sekian lama, dia tersenyum sedih dan berkata, apakah kalian menemukan informasi tentang dari mana kultivator itu berasal? Liu Fei berbisik, kami hanya tahu bahwa orang ini tidak terlihat tua dan menggunakan berbagai serangga beracun. Dia juga ditutupi aura haus darah. Sebulan yang lalu, dia tiba-tiba muncul di dalam Chu. Dia menghancurkan 3 sekte dalam 7 hari, dan 3 hari yang lalu sekte langit biru dihancurkan. Hanya beberapa murid luar yang keluar mengunjungi keluarga mereka yang tersisa. Petik 2. Li Muwan menatap keluar jendela. Setelah sekian lama, dia akan berbicara, tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi merah. Tubuhnya mulai gemetar dan dia mulai batuk hebat. Liu Fei dan Song Qing dengan cepat menunjukkan tatapan khawatir. Li Muwan menutup mulutnya dengan tangan kanannya. Baru setelah batuk beberapa saat dia akhirnya berhenti. Dia melihat darah merah yang mengejutkan di tangannya. Dia menghapusnya dan berkata, dalam beberapa hari, ketika aku merasa lebih baik, aku akan mengembalikan darah esensi jiwamu. Kalian semua harus lari sesudahnya. Petik 2. Sekte Master. Liu Fei dan Song Qing keduanya berbicara pada saat bersamaan. Mata mereka dipenuhi dengan kesedihan. Meskipun kedua darah esensi jiwa mereka ada di tangan Li Muwan, dia tidak pernah menggunakannya untuk melawan mereka. Sebaliknya, dia selalu memperlakukan mereka seperti seniornya. Tak satu pun dari mereka terbuat dari kayu, dan kepingan ketidakpuasan yang mereka miliki terhadapnya telah lama hilang. Master Sekte, pil perpanjangan hidup Ouyang Zi telah melakukan penelitian selama beberapa tahun. Begitu dia berhasil, kamu akan bisa hidup lebih lama. Petik 2. Li Muwan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Bahkan jika itu bisa membantu, itu hanya akan memperpanjang hidupku beberapa tahun. Saya bisa merasakan tubuh saya menua dalam 10 tahun terakhir ini. Mungkin dalam beberapa tahun semua rambut saya akan memutih, terlebih lagi, bencana ini adalah sesuatu yang Cloud Sky Sekte tidak akan bisa lepas dari. Song Qing dengan getir berkata, Master Sekte, kita bisa mendapatkan bantuan dari Giant Demon Sect. Pembudidaya asing ini menakuti utusan Sekte Iblis Raksasa, jadi mereka harus bertindak. Yang harus kita lakukan adalah bertahan sampai saat itu. Petik 2. Klan Iblis Raksasa, bisik Li Muwan lembut. Dia menggelengkan kepalanya. Klan Iblis Raksasa hanya melihat kita sebagai alat untuk alkimia, juga, masalah antara Cheng Niu dan Tuan Muda Klan Iblis Raksasa mengikat mereka, jadi mereka mungkin tidak akan punya waktu untuk mengganggu kita. Liu Fei berkata, Cheng Niu. Sayangnya, jika bukan karena orang ini, maka klan iblis raksasa tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Petik 2. Song Qing dengan mengejek berkata, jika Cheng Niu bisa datang ke negaraku, maka bencana ini akan teratasi. Song Qing hanya mengatakannya untuk mengejek dirinya sendiri. Dia bahkan tidak berpikir bahwa ada 1 dari 10.000 kemungkinan itu bisa terjadi. Liu Fei tersenyum pahit. Cheng Niu, itu adalah senior yang bahkan bisa melepaskan tangan dari Red Butterfly. Aku khawatir dia mungkin belum pernah mendengar tentang Chu. Petik 2. Li Muwan berbisik, kalian bisa pergi dan menyampaikan niat saya kepada 2 tetua agung dalam kultivasi pintu tertutup.
Setelah saya mengembalikan darah esensi jiwa Anda semua harus melarikan diri dari tempat ini. Liu Fei bertanya, Guru Sekte, bagaimana denganmu? Bagaimana kalau kamu ikut dengan kami? Petik 2. Li Muwan mengungkapkan kesedihan yang mendalam di matanya. Saat ini, tidak ada rasa takut di hatinya. Bahkan jika Cloud Sky Sekte hancur, dia tidak mau pergi. Bahkan jika dia mati, dia harus mati di sini. Ini adalah kesepakatannya dengan Wang Lin. Dia tidak berbicara tetapi dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke arah langit biru di luar dan bayangan Wang Lin muncul di benaknya. Kakak Wang. Makhluk seukuran kepalan terbang keluar dari alis Li Muwan. Itu melayang sebentar sebelum mendarat di sitar. Tangan Li Muwan mengusap kepala makhluk kecil itu sambil berbisik, Ling kecil, di mana tuanmu? Wang Lin tidak berhenti sama sekali selama perjalanan sejauh 800.000 kilometer ini. Dia berdiri di tepi lautan iblis melihat ke arah Chu, dan untuk beberapa alasan hatinya sedikit bergetar. Dia belum pernah merasa gemetar seperti ini sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya hal itu terjadi. Setan batin. Tidak memungkinkan. Dengan kultivasi saya, iblis dalam yang normal tidak akan pernah bisa memasuki jiwa asal saya. Sementara Wang Lin memikirkannya, dia berjalan ke Laut Setan. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihat Wan Er. Saya harus membeli sesuatu untuknya, Wang Lin tersenyum tipis. Bab 329 Aku, adalah Wang Lin. Dia dengan cepat menyerbu menuju Laut Iblis. Sepanjang jalan, Wang Lin tidak melambat sama sekali. Setelah melewati beberapa transfer array, dia muncul 10.000 kilometer dari kota. Kota ini disebut Pemberontak Iblis. Itu adalah salah satu dari 10 kota utama di Laut Setan. Kota ini menduduki peringkat ketiga dari 10 kota utama. Itu tak terhitung kali lebih besar dari kota manapun yang pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Ada beberapa deskripsi kota di peta yang dimiliki Wang Lin, tetapi semua informasi ini berasal dari sebelum Laut Setan diserbu. Ada banyak kekuatan baru yang bercampur, jadi Wang Lin tidak tahu persis situasi politik di sini. Namun, tujuannya bukan untuk menimbulkan masalah tetapi hanya untuk membeli beberapa hadiah untuk Li Muwan. Setelah membayar beberapa batu roh berkualitas rendah, Wang Lin memasuki kota Pemberontak Iblis. Ada banyak pembudidaya di dalam kota, membuat tempat itu sangat hidup. Dengan topi jerami di kepalanya, Wang Lin melihat sekeliling dan tersenyum. Ada sebuah bangunan berlantai 5 yang sangat mencolok di kejauhan dengan 3 kata, Paviliun Pemurnian Harta Karun, di atasnya. Wang Lin merenung sebentar sebelum berjalan menuju paviliun ini. Setelah memasuki paviliun, dia langsung naik ke lantai 2. Tidak ada apapun di lantai 2 yang menarik perhatiannya, jadi dia pergi ke lantai 3. Di lantai 3 duduk seorang pria parubaya yang sedang membaca gulungan kuno dan bersenang-senang. Ketika dia melihat Wang Lin, dia meletakkan gulungan itu dan tersenyum. Halo pelanggan. Apa yang ingin Anda beli? Petik 2. Wang Lin melihat sekeliling dan berkata, resep pil. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Paviliun Pemurnian Harta Karun kita memiliki banyak resep pil. Saya ingin tahu jenis apa yang diinginkan pelanggan. Petik 2. Wang Lin duduk di kursi di sebelah pria parubaya dan berkata, peringkat 5 atau lebih tinggi. Mata pria parubaya itu menjadi serius. Dia segera berdiri dan menuangkan secangkir teh untuk Wang Lin, lalu dia berkata, resep pil peringkat 5 sangat mahal. Paviliun Pemurnian Harta Karun kami di sini hanya memiliki 3. Harap tunggu sementara saya mendapatkannya untuk Anda. Petik 2. Dengan itu, pria itu dengan cepat menaiki beberapa anak tangga. Tidak lama kemudian, dia dengan cepat turun dengan 3 kotak. Bersamanya adalah seorang lelaki tua dengan ekspresi sangat serius yang memancarkan gelombang energi spiritual. Orang tua itu dengan tenang menatap Wang Lin dan diam-diam merenung. Wang Lin dengan santai menatap pria tua itu sebelum mengalihkan pandangannya ke kotak di tangan pria parubaya itu. Pria parubaya meletakkan kotak-kotak itu dan tersenyum. Dari 3 resep pil peringkat 5, 2 diantaranya berasal dari Sekte Cloud Sky Chu, dan yang lainnya dari Sekte Ujung Dunia Damo. Ini adalah batu giok yang mengandung efek pil. Silakan lihat itu, pelanggan. Dengan itu, dia membalikkan tangannya dan 3 giok muncul. Dia menempatkannya di atas kotak. Wang Lin mengambil setiap giok satu per satu. Mereka hanya mengandung efek pil tetapi tidak resepnya. Resepnya ada di dalam kotak.
Kembali sebelum Wang Lin meninggalkan Cloud Sky Sect, dia telah melihat semua resep pil peringkat 5 dari Cloud Sky Sect, jadi setelah dengan santai melihat-lihat kedua giok itu, dia mengalihkan perhatiannya ke salah satu dari End of the World Sect. Setelah waktu yang lama, Wang Lin meletakkan gioknya dan berkata, saya ingin resep pil Return to Origin dari akhir sekte dunia. Apakah Treasure Refining Pavilion Anda memiliki resep pil peringkat 6? Petik 2. Pria parubaya itu ragu-ragu dan melihat ke arah pria tua itu. Orang tua itu mengangguk. Pria parubaya itu kemudian dengan cepat tersenyum dan berkata, pil peringkat 6 tidak ternilai harganya. Pavilion pemurnian harta karun saya hanya memiliki satu, dan itu akan dijual di lelang Sea of Devils yang terjadi setiap 10 tahun. Jika pelanggan menginginkannya, bagaimana kalau menunggu 2 bulan? 2 bulan dari sekarang adalah saat lelang akan dimulai. Petik 2. Wang Lin mengerutkan kening. Sudahlah. Berapa harga untuk resep pil peringkat 5 ini? Petik 2. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, pelanggan, apakah Anda ingin menukar item dengannya, atau Anda akan membelinya dengan batu roh? Wang Lin menjawab, batu roh. Parubaya mengungkapkan ekspresi kompleks dan berkata, ini sebagian besar item yang telah mencapai nilai tertentu tidak dijual untuk batu roh. Wang Lin mengerutkan kening. Dia berdiri, menamparkan tas pegangannya, dan membuang satu barang. Kemudian dia mengambil kotak berisi batu giok dan mulai menuruni tangga. Orang tua itu terkejut dan tanpa sadar mengambil langkah ke depan, tetapi dia dihentikan oleh aura dingin yang keluar dari topi jerami Wang Lin. Orang tua itu tiba-tiba terkejut, dan jiwa yang baru lahir hampir hancur. Dia tersandung ke belakang dan tidak lagi berani mencoba menghentikan Wang Lin. Pria parubaya itu menangkap barang yang telah dilempar Wang Lin. Dia hanya melihat satu kali sebelum tubuhnya mulai bergetar. Dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini, setengah dari batu roh kualitas terbaik. Untuk pemahaman Wang Lin, setengah dari batu roh berkualitas tinggi sudah cukup untuk resep pil peringkat 5. Juga, Wang Lin bahkan tidak memberikan setengahnya, itu lebih seperti seperempat. Dalam beberapa hari terakhir ini, seseorang yang memakai topi jerami pergi ke banyak toko di banyak kota untuk membeli resep pil. Pada awalnya, sebagian besar toko memberikan harga yang wajar, tetapi harga setiap toko baru menjadi semakin tinggi. Lalu ada satu toko yang memberikan harga tinggi, dan ketika penjualan gagal, mereka mencoba menggunakan kekerasan. Namun, mereka hanya menemui kehancuran. Setelah itu, rumor yang mengatakan bahwa pembudidaya dengan topi jerami adalah pembudidaya formasi jiwa menyebar. Ini bagus untuk Wang Lin karena setidaknya membuatnya lebih mudah untuk membeli resep pil daripada sebelumnya. Dalam waktu 10 hari, Wang Lin tiba di perbatasan Chu dan Laut Setan dengan bantuan susunan transfer kuno. Selama ini, ia berhasil mendapatkan total 8 resep pil budidaya peringkat 5. Saat Wan Er melihat resep ini, dia pasti akan senang. Wang Lin tersenyum. Setelah dia memasuki Chu, dia melepas topi jerami dan tidak lagi menyembunyikan dirinya. Namun, saat Wang Lin memasuki Chu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya menjadi dingin saat dia melihat ke kejauhan menuju Cloud Sky Sect dan dengan ringan berkata, dia mendekati kematian. Lalu dia menghilang dari tempatnya. Zhang Bai adalah sebuah nama, dan nama ini di peringkat 5 negara puli berarti pembunuhan berdarah. Genius berasal dari Sekte Setan Serangga Puli, dan dia adalah pembudidaya jiwa baru lahir tahap akhir. Kemudian untuk beberapa alasan, dia mencuri teks suci dari Sekte Setan Serangga dan mengkhianati sektenya. Sekte Setan Serangga mengejarnya, tetapi dia selalu berhasil lolos. Meskipun mereka berhasil melukainya dengan serius, banyak murid terbunuh di sepanjang jalan. Akhirnya, di bawah pengejaran seorang kultivator formasi jiwa, Zhang Bai melarikan diri ke lembah 9 hantu desolate. Setelah melarikan diri dari pembudidaya formasi jiwa, dia tinggal di sana selama 100 tahun. Tidak ada yang tahu bagaimana dia hidup selama 100 tahun itu, tetapi pada saat dia keluar, dia telah mencapai tahap formasi jiwa. Yang lebih menakutkan adalah dia telah menjinakkan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia muncul, dia membunuh jalannya ke klan serangga setan. Dikelilingi oleh massa serangga, bahkan pembudidaya formasi jiwa mati baginya. Bahkan mengetahui bahwa ada pembudidaya formasi jiwa tahap pertengahan dan tahap akhir di Sekte Setan Serangga, dia masih datang. Sangat jelas terlihat betapa sombongnya orang ini.
Akhirnya, orang ini diburu lagi, tetapi kali ini dia adalah kultivator formasi jiwa tahap pertengahan. Dia memikat seniornya dari mantan sekte ke lembah sembilan hantu desolate dan kemudian keduanya menghilang. 30 tahun kemudian, Zhang Bai keluar dari lembah sembilan hantu desolate lagi. Meskipun dia masih di tahap awal formasi jiwa, seniornya tidak bisa ditemukan. Orang ini sepertinya sudah menyerah untuk membalas dendam pada sektenya dan meninggalkan negara asalnya. Dia berkeliling, melakukan banyak tindakan keji kemanapun dia pergi. Dapat dikatakan bahwa pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya mati oleh tangannya. Bahkan pembudidaya formasi jiwa tahap menengah mengalami sakit kepala saat berhadapan dengannya. Ini karena dia sepertinya telah mengembangkan beberapa teknik yang membuatnya tidak mungkin untuk dibunuh. Setiap kali mereka mengira akan membunuhnya, itu hanyalah salah satu klon serangga miliknya. Akhirnya, orang ini memperoleh Rain Cauldron dan menjadi salah satu orang yang memasuki alam surgawi. Di alam surgawi, dia melakukan perjalanan tanpa lawan sampai dia mengacaukan seseorang yang tidak bisa dia ganggu dan gagal menjebak Wang Lin. Pada akhirnya, dia kehilangan beberapa klon sebelum dipaksa kembali menggunakan Return Cauldron. Bisa dibilang dia adalah orang pertama dari Suzaku yang kembali. Ketika dia kembali, dia juga menghadapi masalah yang sama dengan Wang Lin dan keluar jalur. Dia lebih beruntung dari Wang Lin. Dia mendarat langsung di Suzaku. Namun, dia mendarat di Laut Iblis. Karena dia telah kehilangan terlalu banyak serangga di alam surgawi, dia mulai membunuh lagi ketika dia berada di dalam Laut Setan. Hampir setiap pembudidaya yang dia temui dibunuh olehnya. Setelah menyerap esensi dari semua pembudidaya itu, serangga mulai berkembang biak dan dia pergi ke Chu. Alasan dia memusnahkan begitu banyak sekte tentu saja untuk memberi makan serangga. Daging manusia tidak cukup untuk serangga, itulah mengapa Chu harus menghadapi bencana ini sekarang. Ketika utusan dari klan iblis raksasa melihat Zhang Bai datang ke Chu, dia diam-diam mengeluh. Meskipun dia juga seorang kultivator formasi jiwa, dia tidak menerobos dari pemahamannya sendiri tetapi menyerap pemahaman orang lain. Dalam hal kekuatan, dia bisa menggertak para pembudidaya jiwa baru lahir, tetapi dibandingkan dengan seseorang yang kuat seperti Zhang Bai, dia hanya bisa lari. Zhang Bai saat ini berdiri di atas gunung, dikelilingi oleh serangga yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat dengan mata merah ke arah sekte di kejauhan. The Cloud Sky Sect, ini adalah sekte nomor satu di negara Chu ini, dan itu bagus dalam alkimia. Setelah hari ini, semua pil itu akan menjadi milikku. Dari apa yang saya dengar dari sekte lain, master sekte itu cantik. Saya ingin melihat apakah dia akan tetap cantik setelah diserang oleh serangga saya. Zhang Bai terbang menuju sekte. Lolong serangga sangat mengintimidasi. Beberapa hari yang lalu, saya memberi makan pada Nas Chen Sol Junior tahap akhir dari Cloud Sky Sect. Junior itu berkata bahwa Wang Lin tidak akan memaafkan saya ketika dia meninggal. Siapa Wang Lin ini, dan kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Juga, Chu hanyalah negara budidaya peringkat 3. Tidak ada cara bagi kultivator formasi jiwa untuk ada. Wang Lin ini hanya sedikit di atas rata-rata tahap akhir pembudidaya jiwa baru lahir, dan saya membunuh mereka seperti yang saya lihat. Saya bahkan telah membunuh beberapa pembudidaya formasi jiwa. Zhan Bai mencibir. Setelah memusnahkan negara Chu ini, aku akan membunuh jalan kembali ke lembah sembilan hantu desolate. Kali ini, saya harus membiarkan Raja Serangga lahir. Setelah Raja Serangga memasuki tubuh saya akan dapat mencapai tahap pertengahan formasi jiwa. Cheng Niu, saya ingin melihat apakah Anda masih bisa mengalahkan saya. Petik 2. Bab 330 Saya adalah Wang Lin. Di mata Zhan Bai, perjalanan ke alam surgawi adalah aibnya. Cheng Niu bukanlah siapa-siapa yang berani mengabaikannya. Jika Cheng Niu membantunya, mereka akan dengan mudah membunuh orang yang mengejarnya. Saya tidak menyangka Cheng Niu bisa mengambil lengan dari Red Butterfly. Sekarang orang itu terkenal di seluruh Suzaku. Ketenaran itu seharusnya milikku. Tunggu saja, Cheng Niu, suatu hari kita akan bertarung. Petik 2. Zhan Bai mencibir tapi segera dia mengerutkan kening dan bergumam, kodok petir Cheng Niu adalah musuh alami bagi serangga saya, jadi akan sedikit sulit. Matanya berbinar dan dia mengambil keputusan. Kali ini, dia harus masuk lebih dalam ke 9 hantu Desolate Valley dan mendapatkan serangga raja.
Dengan Raja Serangga, bahkan kodok petir akan kehilangan efeknya. Lebih pintar kalau saya tidak membuat marah Cheng Niu sebelum itu terjadi. Jika orang itu mampu melepaskan lengan dari kupu-kupu merah, maka tingkat kultivasinya pasti bukan formasi jiwa tahap awal seperti yang dia tunjukkan di permukaan. Namun, Suzaku sangat besar. Bahkan jika saya ingin bermain-main dengannya, akan sulit untuk menemukannya. Zhan Bai mendengus. Setelah hanya sekejap mata, dia tiba di luar Cloud Sky Sect. Sekte Cloud Sky dikelilingi oleh awan putih. Awan ini tidak alami tapi formasi perlindungan sekte. Formasi ini tidak hanya melindungi sekte, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan fluktuasi energi spiritual dari dalam. Zhan Bai melayang di langit dan memandang awan sebentar. Dia mengeluarkan senyum jijik dan berteriak, "Junior dari Cloud Sky Sect, dengarkan baik-baik. Buka formasi perlindungan sekte, keluarkan semua pil Anda, dan Master Sekte Anda akan keluar untuk menyambut saya secara pribadi." Petik 2. Sekte Cloud Sky benar-benar diam. Setelah beberapa saat, suara lemah dan lembut datang dari Cloud Sky Sect. Namun, suara itu dipenuhi dengan tekad. Senior adalah pembudidaya formasi jiwa. Mengapa mempersulit sekte kecil seperti kita? Jika ada kebutuhan akan pil, silakan tanya kami. Sekte Cloud Sky saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Petik 2. Zhan Bai mengungkapkan ekspresi mengejek dan berkata, "Oh. Saya kira Anda adalah Master Sekte Cloud Sky Sekte." Petik 2. Junior adalah Master Sekte Cloud Sky Sect. Senior, tolong jangan mempersulit sekte kecil seperti kami, lanjut suara Li Muan. Itu masih memikat seperti di masa lalu dan dipenuhi dengan kelembutan. Zhan Bai mendengus dan berkata, "Aku harus melihat kecantikan seperti apa Master Sekte Cloud Sky Sect ini." Dengan itu, dia meraih awan putih dan membuat gerakan menyambar. Dengan serangkaian suara berderak, awan putih dengan cepat runtuh. Tetapi mereka dengan cepat terbentuk kembali. Apa ini? Formasi ini misterius. Itu tidak ditempatkan oleh Cloud Sky Sect Anda. Mata Zhan Bai berbinar. Li Muan menghela nafas dan berkata, "Senior, formasi ini ditempatkan oleh klan iblis raksasa untuk melindungi Cloud Sky Sect saya. Pertimbangkan untuk memberi wajah klan iblis raksasa dan tidak mempersulit kami." Petik 2. Klan iblis raksasa, Zhan Bai merenung sebentar sebelum melambaikan tangannya. Semua serangga di sekitarnya menyerang awan. Gelombang suara mengunyah datang dari awan putih. Suara ini akhirnya menjadi sangat keras sehingga menutupi dengungan serangga. Bagaimana dengan klan iblis raksasa? Bahkan jika Cihu sendiri datang, dia tidak akan marah padaku hanya karena Cloud Sky Sect. Zhan Bai tersenyum dan mengulurkan tangan lagi. Bang! Dengan ledakan keras, salah satu awan putih runtuh, menyebabkan semua awan lainnya menghilang juga. Gelombang kejut menyebar, dan di dalam gelombang kejut itu seberkas cahaya menghilang. Saat awan putih menghilang, serangkaian bangunan yang terbuat dari batu roh muncul di hadapan Zhan Bai. Melihat deretan bangunan tak berujung yang terbuat dari batu roh yang sepertinya tidak berakhir, mata Zhan Bai melotot. Dia mencari waktu yang sangat lama sebelum tertawa dan berkata, "Sekte Cloud Sky ini terlalu kaya. Itu terbuat dari batu roh. Meskipun skala ini tidak bisa menandingi alam surga, tidak banyak tempat seperti ini di Suzaku. Haha, mulai hari ini dan seterusnya, tempat ini milikku." Petik 2. Formasi perlindungan sekte dengan mudah dihancurkan. Orang-orang di dalam Cloud Sky Sect dipenuhi dengan keputusasaan. Zhan Bai mengambil satu langkah dan memasuki Cloud Sky Sect. Dia dikelilingi oleh dinding serangga setebal 100 kaki. Beberapa murid perempuan dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah sangat ketakutan sehingga mereka mulai menangis. Zhan Bai mengulurkan tangan. Beberapa murid Cloud Sky Sekte ditangkap oleh kekuatan tak terlihat. Sekelompok serangga memisahkan diri dari gerombolan itu dan melompat ke atas para murid. Jeritan yang menyedihkan dengan cepat menggema saat para murid ditutupi oleh serangga. Serangga itu merayap di sekujur tubuh mereka, dan beberapa di antaranya bahkan telah memasuki tubuh mereka. Jeritan melengking mendarat di telinga murid-murid Cloud Sky Sekte. Jeritan ini hampir menghancurkan hati mereka. "Berhenti!" Li Muan melompat ke udara. Di sekelilingnya berdiri beberapa orang. Mereka semua menatap Zhan Bai dengan ekspresi jelek. Zhan Bai tersenyum nakal. Dia melambaikan tangannya dan jeritan melengking dari para murid menjadi lebih keras. Beberapa detik kemudian, serangga keluar dari tubuhnya. Para murid tiba-tiba menjadi sangat lemah dan jatuh dari langit.
Wajah Limuan menjadi pucat. Dia hanya bisa menatap dengan tercengang pada para murid. Darah bocor dari sudut mulutnya, tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi kebencian saat dia menatap Zanbai. Dengan kepribadiannya, sangat jarang dia melihat seseorang seperti itu. Tatapan Zanbai tertuju pada Limuan. Dia berkata, tidak buruk. Kamu benar-benar cantik. Siapa namamu? Limuan tetap diam. Oh, tidak akan berbicara. Itu sangat buruk. Zanbai tersenyum dan melambaikan tangannya. Serangga di sekitarnya menyebar dan menutupi seluruh Cloud Sky Sect. Zanbai hanya perlu melambaikan tangannya dan serangga akan melompat ke makhluk hidup apapun dan melahapnya. Meskipun serangga ini hanya seukuran ibu jari, mereka sangat haus darah. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa mata Zanbai hampir persis sama dengan mata serangga ini. Berhenti, namaku Limuan, gelombang rasa malu memenuhi Limuan. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa begitu saja menyaksikan murid-murid dari Sekte Cloud Sky mati. Beberapa hari yang lalu, dia mulai mengirim muridnya pergi, tetapi masih ada ribuan yang memutuskan untuk tetap tinggal. Alasan orang-orang ini tinggal adalah karena mereka melihat Cloud Sky Sect sebagai rumah mereka. Mereka rela memperjuangkan rumah mereka. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan menyesalinya. Bahkan Liu Fei dan Song Qing, dua kepala tetua Naschen Soul tahap akhir, memutuskan untuk tinggal. Seorang lelaki tua berambut putih maju selangkah, menghalangi Limuan, dan berkata kepada Zanbai, "Senior, jika Anda memiliki permintaan, tolong bicara." Mata Zanbai berbinar. Dia menatap orang tua itu dan berkata, dengan jijik, "Permintaan saya. Permintaan saya sangat sederhana. Aku akan membunuh kalian semua, meminum semua pilnya, dan menyegel tempat ini untuk menjadi istana pribadiku. Adapun kamu, namamu Limuan. Anda sangat cantik dan memiliki rahmat tertentu untuk Anda. Kamu bisa menjadi pelayanku." Petik 2. Salah satu kultivator jiwa baru lahir yang merupakan wanita tua berteriak, "Kamu bertindak terlalu jauh." Dia mampu mencapai tahap jiwa baru lahir karena Limuan. Ketika Zanbai mengucapkan kata-kata itu, dia kehilangan dirinya dalam amarah, melupakan perbedaan tingkat kultivasi, jadi dia berteriak dengan keras. Ekspresi Zanbai menjadi gelap. Matanya menjadi merah saat dia berkata, "Sepertinya saya terlalu baik. Oke, aku akan menghancurkan Sekte Cloud Sky." Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan serangga di sekitarnya mulai menyerang semua orang. Adapun wanita tua itu, ketika Zanbai melambaikan tangannya, banyak serangga menyerangnya. Dia menjerit menyedihkan. Bahkan jiwa yang baru lahir dilahap. Adegan ini mengguncang hati semua orang. Jeritan yang menyedihkan memenuhi Cloud Sky Sect. Limuan tersenyum sedih. Dia kemudian batuk seteguk darah dan menggigit bibir bawahnya. Bahkan tetua di sekitarnya diserang oleh serangga yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi bahkan dua penatua jiwa Naschen tahap akhir mengalami banyak masalah. Serangga ini sangat aneh. Tidak ada harta atau mantra yang tampaknya berpengaruh pada mereka. Pada saat ini, selain Limuan, semua orang di Cloud Sky Sekte sedang bertarung dengan serangga. Limuan menggigit bibir bawahnya. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Zanbai menatap Limuan dengan penuh minat. Dia mengusap dagunya dan berkata, "Sejujurnya, saya telah menghapus banyak sekte, dan Anda adalah guru sekte wanita keempat. Meskipun budidaya Anda tidak terlalu baik, Anda akan menjadi inang yang baik untuk parasit saya." Petik 2. Dengan itu, dia menunjuk ke arahnya dan setetes darah tiba-tiba keluar dari jarinya. Tetesan darah berubah menjadi serangga ganas yang melompat ke arah Limuan. Namun, begitu serangga itu melompat ke arahnya, massa hitam muncul di dahinya. Massa hitam berubah menjadi bentuk makhluk kecil yang memangsa serangga darah. Serangga darah itu berteriak dengan sedih pada awalnya, tetapi suara itu perlahan memudar. Makhluk kecil itu melayang di sekitar Limuan dan menatap dengan kejam ke arah Zanbai. Zanbai kaget. Dia melihat makhluk kecil itu dan berbisik, "Soul Beast." Limuan merenung. Dia melihat ke kejauhan dan berbisik, "Kakak Wang, mari kita bertemu di kehidupan selanjutnya." Kakak Wang. Haha, mungkinkah itu Wang? Ada apa, Lin? Zanbai tertawa. Setelah tiba di Chu, dia mendengar nama Wang Lin dari beberapa orang. Dia bahkan mendengarnya dari anggota sekte lain saat mereka meninggal. Negaramu Chu sangat aneh. Wang Lin ini sepertinya sangat terkenal. Siapa sebenarnya dia?
Zanbai tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan kesombongan. Matanya berbinar dan dia berkata, dengan jijik, sekarang aku benar-benar ingin tahu tentang siapa sebenarnya Wang Lin ini. Saya juga ingin tahu tentang bagaimana Anda berhasil membuat semua kultivator jiwa baru lahir ini bersedia mati bersama Anda dengan tingkat kultivasi Anda. Petik 2. Karena dia adalah wanitaku. Aku adalah Wang Lin. Suara dingin berbicara dari belakang Zanbai.